Selamat sore, selamat sahabat buat kita semua. Salam sehat. Senang bisa bertemu kembali dalam acara Anda Bertanya, Dokter Menjawab, program dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dan bersama saya akan memandu acara ini, Peggy Iskandar Wawor, ditemani oleh host yang tidak asing lagi, Pak Joko Santoso. Nah, eh, untuk program pada sore hari ini adalah satu program yang sangat unik ya, karena judulnya aja adalah lemak baik anti COVID yang terlupakan. Wow, ternyata ada lemak yang baik dan anti COVID juga, tapi sayangnya terlupakan. Nah, sore ini akan diingatkan oleh Dr. Larry Tumalun tentang lemak baik ini. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Dr. Larry, kita akan buka dulu acara ini dengan doa, dan saya undang kesediaan dari Dr. Vivi untuk berdoa. Dr. Vivi bisa? Iya, boleh di-unmute, Dok. Oke, yuk, makasih. Satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau udah jaga dan lindungi kami pada hari Sabat ini. Dan pada sore ini kami berkumpul lagi untuk mendengar materi yang Dr. Tumalun. Kiranya Engkau Tuhan memberkati pembicara Dr. Larry Tumalun, demikian juga kami sebagai pendengar, kiranya hikmat, akal budi, kepintaran yang Kau berikan kepada kami masing-masing, sehingga materi yang dibawakan ini boleh kami pahami, mengerti, dan kami bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Berkati kami semua pendengar yang pada saat ini. Berkati juga Ibu Peggy sebagai moderator, biarlah Tuhan memberkati dia di dalam segala tugas pekerjaan dan dalam keluarganya. Berkati juga perangkat yang kami gunakan, jauhkan dari berbagai hambatan Tuhan. Berikan kelancaran sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon ampun segala dosa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Dr. Vivi. Dan selanjutnya saya akan panggilkan Dr. Larry Tumalun untuk bersama-sama dengan saya di sini. Dan sebelumnya juga saya ingin menyampaikan apabila sebentar Dr. Larry sedang membawakan materinya, tolong semua mikrofonnya dalam posisi di mute ya. Dan apabila ada pertanyaan selama materi disampaikan, boleh tuliskan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan Dr. Larry akan menjawab sesuai dengan kapasitasnya. Baik, selamat sore, selamat sahabat Dr. Larry. Baik, selamat sore dan selamat sahabat buat semua. Iya, apa kabar ini Dr. Larry? Puji Tuhan, sehat-sehat. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan rupanya ada di alam sekarang ya, di lautan Amin. angin yang Dingin dari belakang. dingin dari belakang ya. Puji Tuhan. Dok, ini judulnya aja udah lemak baik, anti COVID yang terlupakan. Wah, sayang banget ada sesuatu yang baik ya, masa pandemi ini, tapi terlupakan. Saya udah nggak sabar lagi, pengen tahu lemak apa itu dan bagaimana, apakah ada dalam tubuh saya atau tidak ya. Dan tentunya pemirsa juga sekarang ini uh, ingin tahu lebih dalam. Nah, sekarang apakah Dr. Larry akan menyampaikan materinya secara presentasi atau kita langsung tanya jawab atau bagaimana, Dok? Saya pikir bebas aja. Kalau mau juga langsung tanya jawab, cuma mungkin saya kasih introduksi sedikit aja dulu ya supaya kita bisa lebih paham apa sih sebenarnya akan dibicarakan pada sore hari ini gitu. Iya, benar sekali. Itu yang kita perlukan ya. Jadi silakan Dok, boleh bawakan materinya. Oke. Kalau gitu saya bisa share screen, boleh? Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Jelas itu, tinggal digedein aja. Ya. Jadi
Sebelum kita masuk kepada apa sih sebenarnya yang akan disampaikan sore hari ini, saya mau kita untuk memahami dulu ya, karena kita akan bicara sore ini masalah diet, masalah nutrisi, dan perlu kita pahami bahwa masih banyak sekali kekeliruan tentang nutrisi yang ada di mana-mana, baik dalam kekeliruan soal pemahaman dan akhirnya keimplementasinya pun menjadi keliru. Jadi soal nutrisi, terutama di dalam usaha kita untuk melakukan health reform itu, maka ada beberapa prinsip yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, bahwa itu harus dilakukan secara bertahap, ya, tidak bisa langsung. Dari satu kebiasaan makan, wah ini bagus, kemudian kita langsung pindah ke kebiasaan makan yang dianjurkan, kadang-kadang itu justru akan menyebabkan masalah. Yang berikut adalah tidak ada garis patokan yang sama, yang baku, ya, untuk masalah makan. Nah, ini menjadi hal yang penting, karena kadang-kadang kita tahu sesuatu, kita belajar sesuatu, kemudian itu kita mau paksakan untuk dilakukan oleh orang lain. Ya. Ini akan berkaitan dengan prinsip yang terakhir, yaitu makanya jangan kita menjadikan diri kita sebagai tolok ukur bagi siapapun di soal makanan. Ya. Di dua prinsip yang terakhir ini, di nutrisi modern saat ini dikenal dengan personalized nutrition. Ya, jadi nutrisi itu betul-betul personal, ya, hampir tidak akan sama satu dengan yang lain. Saya mau kasih sedikit cerita ya supaya kita bisa lebih memahami. Ada satu cerita tentang seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Anne Christie. Dia usianya 43 tahun. Dia ini sudah tercatat beberapa kali menikah. Ya. Dan semua pasangan yang dinikahinya ini adalah pasangan yang dari sisi keuangan ya orang kaya gitu. Anne Christie ini memang seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang sangat baik, dan baiknya itu bukan baik dibuat-buat, dia bukan kriminal, bukan penjahat. Dia memang betul-betul adalah seorang yang memang baik gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi dalam kehidupannya adalah setiap kali dia menikah, maka suaminya itu akan beberapa waktu kemudian meninggal. Beberapa waktu kemudian meninggal. Dan ini tercatat adalah suaminya yang saat ini, yang terakhir saat ini, yang bernama Joe, usianya 38 tahun, dengan tinggi badan 186 cm dan berat badan 80 kilo. Ujung-ujungnya Joe Smith ini juga meninggal. Ada yang curiga kok seperti itu, ya, sehingga akhirnya dilakukanlah investigasi, penyelidikan terhadap Anne Christie yang kebingungan kenapa kok saya dianggap sebagai kriminal ya. Kemudian setelah diwawancara, dicari tahu apa penyebabnya, dan akhirnya terciptalah satu kesimpulan yang agak unik ya. Jadi rupanya si ibu sekarang udah janda, Ibu Anne Christie ini adalah orang yang bukan kriminal. Dia baik sekali kepada suami-suaminya dan dia memperlakukan suami-suaminya secara wajar. Ya. Saking baiknya kepada suami-suaminya, maka dia melayani mereka dengan sangat baik, terutama di sisi makanan. Ya. Ada satu contoh yang disampaikan di sini. Suaminya itu kadang-kadang belum bangun tidur, dia udah bangun duluan, masak dan lain sebagainya. Masih di tempat tidur suaminya, dia sudah datang dengan makanan seperti ini. Kemudian diberikan makan pagi ya, breakfast seperti biasanya, ya, dengan makanan-makanan seperti ini. Kemudian setelah itu dia membekali suami-suaminya dalam pekerjaan dengan minuman, ya. Ini maksudnya ini breakfast juga ya, masih breakfast. Tapi membekali suaminya dengan makanan-makanan seperti ini ketika mereka akan pergi kerja, ya. Dengan minuman ya seperti inilah, karena mungkin mereka di luar negeri ya, tidak bagaimana kebiasaan kita. Nah, kemudian suami-suami mereka juga memiliki kebiasaan makan di kantor ya. Adalah justru dia membunuh suami-suaminya dengan maksudnya membunuh secara tidak langsung dan tidak disadari suami-suaminya
dengan makanan-makanan seperti ini. Coba dilakukan analisa terhadap makanan-makanan contoh ya, ini beberapa sampel makanan yang biasa diberikan, kemudian coba dianalisa, inilah hasilnya. Jadi untuk kolom yang ketiga ini adalah jumlah kebutuhannya. Ya. Kalau dihitung kebutuhannya adalah kurang lebih sekitar 2.100-2.200. Tetapi dari makanan-makanan tadi satu hari yang diberikan itu mencapai 4.000-an. Ya. Proteinnya itu yang harusnya mungkin hanya sekitar 80-an gram, ya, ini mencapai 111 gram. Walaupun ini masih sebenarnya oke untuk orang dengan berat badan seperti Joe Smith tadi. Ya. Lemak itu harusnya hanya 25%, tetapi dengan angka 137 gram dalam semua kelompok makanan itu sudah sangat berlebihan. Ya. Kemudian karbohidrat kita melangkah ke kebutuhan gula yang mungkin hanya direkomendasikan hanya 10%, sementara untuk Joe itu sudah bisa lebih dari 30%, 40%. Serat mungkin nggak ada masalah ya untuk makanan-makanan yang tadi. Tetapi kolesterol yang harusnya kurang dari 300 sudah mencapai lebih dari 2 kali lipatnya. Lemak trans yang hanya 2 sudah 10. Kemudian ada minyak di sini. Yang minyak omega 3 dan omega 6 yang harusnya memiliki rasio 1:2-5 dari sisi nutrisi. Itu sudah diberikan, coba kita lihat ini sudah 1 banding berapa nih? 1:20 mungkin ya, kurang lebih. Natrium yang harusnya cuma 2.400 sudah diberikan sekitar 5.000-an. Dan ini apabila terjadi setiap hari, maka akhirnya ini akan bisa mengancam nyawa seseorang dan akhirnya bisa menyebabkan kematian karena penyakit-penyakit tidak menular yang saat ini menyebabkan 71% kematian di dunia. Sekarang ya, data yang terakhir. Jadi 71% penduduk dunia ini mengalami kesakitan dan bahkan kematian karena penyakit tidak menular. Dan itu bisa disebabkan salah satunya adalah melalui diet seperti ini. Ya, jadi akhirnya diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian suaminya adalah karena kasih sayang yang berlebihan dari sang istri. Tidak heran ada tulisan 150 tahun yang lalu bahwa bahaya yang mengancam manusia itu sebenarnya bukan serba kekurangan, tapi justru dari kelimpahan. Ya, kita senantiasa tergoda untuk makan berlebihan, apalagi makanan itu kita sukai. Nah, di era pandemi COVID-19 ini sangat tidak dianjurkan. Jangan lupa bahwa salah satu penyebab dari severity atau perparahan dari COVID-19 itu adalah karena cytokine storm ya, jadi badai sitokin. Dan makan berlebihan ini juga akan memicu terjadinya proses inflamasi dalam tubuh ya. Kalau COVID inflamasi yang susah sekali terkontrol, ini COVID yang parah ya. Makan juga bisa menambah masalah gitu. Jadi bayangkan kalau kita makan terlalu banyak, inflamasi meningkat, daya tahan tubuh ditekan, kemudian kita kena COVID, inflamasi tambah inflamasi akan mengakibatkan masalah yang sangat berat di dalam kehidupan seseorang. Severitas dari COVID akan meningkat dan bisa menyebabkan kematian. Ini harus kita cegah. Itu sebabnya dianjurkan untuk kita mengonsumsi diet yang seimbang. Saya mohon maaf karena saya akan pindah langsung, saya akan keluar dulu ya, kemudian saya akan pindah langsung ke masalah yang tadi ya, yang lemak yang dianjurkan ya. Saya mohon maaf ini karena sebenarnya ada masalah, saya harus jujur aja sampaikan. Jadi materi sudah saya siapkan ya. Ini laptop pun saya sudah hidupkan sejak tadi siang setelah selesai kebaktian dengan gereja tempat saya beribadah. Saya sudah siapkan. Kemudian setelah kurang lebih 10 menit tadi sebelum dimulai acara saya datang. Ketika saya membuka, materi saya hilang. Saya tanya kepada anak-anak di mana semua itu. Tidak ada yang pegang-pegang laptop saya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Filenya ada, namanya sama, tapi ketika saya buka itu file yang awal, yang sebelum saya edit sama sekali. Makanya saya mohon maaf karena ada permasalahan itu yang saya hadapi. Ini stres banget karena sudah tinggal 10 menit, materi hilang. Ya.
Jadi saya akhirnya harus loncat ke slide yang lain yang mudah-mudahan tidak mempengaruhi apa yang harusnya Bapak dan Ibu dapatkan dari sharing kita pada sore hari ini ya. Saya mau pindah ke masalah lemak karena kesimpulan sebenarnya yang akan dibahas pada sore hari ini adalah walaupun kita berbicara masalah lemak ya itu ada salah satu bagian dari makanan, tetapi prinsip-prinsip masalah nutrisi kita tidak boleh bahas hanya dari satu sisi saja. Kita harus bahas dari berbagai sisi ya. Ini sebenarnya masih sambungan dari yang tadi, tapi saya mau loncat supaya kita tidak terlalu panjang, lebih banyak tanya jawab. Jadi ketika kita membahas makanan yang sehat harus secara komprehensif. Itu maksud saya. Oke, saya coba share screen lagi. Ya. Mudah-mudahan ini. Nah, jadi dari tabel yang tadi yang kita sudah analisis makanan yang dari cerita tentang Anne Christie dan Josmi tadi, maka kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata makanan-makanan yang tidak seimbang, berlebihan maupun tidak sesuai rasionya itu tidak dianjurkan. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini tentang rasio makanan. Jadi di soal nutrisi itu kadang-kadang kita nggak hanya mikir masalah berapa sih jumlah kebutuhan kita. Oh harus makan banyak ini, harus makan banyak ini. Tetapi kadang-kadang yang harus diperhitungkan adalah rasionya. Jadi bukan masalah banyaknya, tetapi adalah masalah rasio keseimbangan dengan unsur nutrisi yang lain. Seperti yang dilihat di sini omega 3 dan omega 6. Karena ini justru yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kita lihat grafik ini. Kalau orang makan teratur, maka yang akan terjadi adalah grafik yang warna biru ya, gambar yang warna biru di bawah nih. Dia makan pagi jam 7 jam 8 ya. Unsur-unsur nutrisi kan akan meningkat di dalam darah. Mencapai waktu tertentu kemudian unsur nutrisi tersebut berpindah ke dalam sel sehingga jumlahnya di dalam darah berkurang ya. Kemudian orang itu makan siang lagi. Makan siang ya jam 12 jam 1, naik lagi unsur-unsur nutrisi dalam darah, masuk ke dalam sel, berkurang lagi sesuai dengan berjalannya waktu. Makan sore seperti itu, nggak ada masalah. Tapi kalau yang terjadi pada kita adalah yang gambar merah di atas ini. Ketika kita makan jam 7 jam 8, terjadi peningkatan unsur nutrisi dalam darah, kemudian setelah itu berkurang, belum sampai di posisi awal, ya, tahap basal istilahnya, kita sudah masukin lagi makanan. Naik lagi unsur nutrisi dalam darah, bahkan bisa naik melebihi konsentrasi awal. Belum lagi selesai sampai di posisi basal, tahap basal, kita sudah tambahkan makanan lagi. Ya, makan tidak teratur. Naik terus, dan akhirnya menimbulkan satu kondisi, salah satunya dikenal adalah terjadinya lemak yang tinggi, gula yang tinggi di dalam darah. Dan ini akan menyebabkan inflamasi. Inflamasi tersebut tentu saja akan juga turut menurunkan kemampuan sistem imun untuk melawan penyakit. Dan di era COVID-19 itu tidak dianjurkan. Makan terlalu banyak, kemudian makan tidak teratur, apalagi dengan makanan-makanan yang tinggi kalori seperti ini. Karena proses ini akan terjadi. Ya. Tinggi gula, tinggi lemak, ya, akan menyebabkan proses metabolisme di dalam sel itu meningkat, sehingga dihasilkan banyak sekali energi. Terus kita nggak mau olahraga, malas olahraga. Maka terjadilah yang disebut dengan ketidakseimbangan energi. Akhirnya radikal bebas diproduksi terlalu banyak, dan radikal bebas inilah yang sangat berperan terhadap terjadinya masalah kesehatan di dalam tubuh, termasuk penyakit-penyakit kronis. Dan untuk COVID-19, arahnya adalah ini. Ketika radikal bebas diproduksi berlebihan, maka akan terjadi juga aktivasi dari zat-zat mediator kimia tubuh yang kita kenal dengan inflamasi tersebut. Nah, inflamasi ini akan turut mempengaruhi kemampuan kita untuk menangkal COVID-19 yang kita nggak tahu kadang-kadang datangnya dari mana. Nah, jadi ini yang harus kita atasi. Mohon maaf. Nah, oke. Jadi
dianjurkan untuk kita menyederhanakan makanan kita, mengurangi jumlahnya, mengatur keseimbangannya, tetapi dengan menggunakan intelek. Jadi artinya ada pengetahuan yang kita gunakan ketika kita menyederhanakan makanan. Tidak sekedar makan sehat itu direbus-rebus aja tuh makanan kita. Nah, saya pikir itu juga bukan tindakan yang sangat bijaksana ya, kecuali kita mengaturnya dengan sangat baik. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kita harus mempertahankan jenis makanan kita dalam jumlah yang secukupnya, tidak berlebihan, menjaga rasionya, tetapi juga terpaksa harus mengurangi beberapa jenis makanan yang di dalam kebiasaan kita sehari-hari itu memang sudah sangat tinggi. Salah satunya adalah masalah lemak. Ya. Tetapi tentu saja tidak semua lemak itu berbahaya bagi tubuh kita. Ada satu jenis lemak yang berbahaya ya. Sore hari ini selain lemak yang baik, tapi kita juga akan bicara lemak yang berbahaya. Dan bahayanya ini memang bahaya yang dianjurkan untuk dihindari. Ya. Di era pandemi COVID-19 ini sudah di tahun 2020 dipublikasi ya. Sebenarnya saya sudah di slide ini saya sudah tambahkan tuh tentang rekomendasi untuk berusaha mengeliminasi lemak trans, terutama lemak trans industrial. Apa sih lemak trans ini? Lemak trans ini adalah satu jenis lemak yang sebenarnya tidak terlalu natural di dalam alam ini. Ya. Cuma dua sumbernya yang diketahui. Yang pertama adalah lemak trans. Jadi lemak trans itu adalah lemak yang sudah mengalami perubahan struktur molekulnya. Ya. Itu biasanya dihasilkan oleh bakteri yang hidup di hewan-hewan berkaki empat, ternak. Itu sebabnya kalau kita makan daging sapi atau daging kambing dan lain sebagainya, biasanya lemak trans ada, tapi jumlahnya kecil banget. Yang paling banyak menyumbang masalah lemak trans ini adalah di proses industri. Ketika lemak itu kan sebenarnya cair pada suhu ruang. Minyak maksudnya cair pada suhu ruang. Tetapi industri berusaha untuk membuat lemak ini menjadi padat. Menjadi lebih padat sehingga bisa lebih tahan lama, lebih gurih rasanya, maka dilakukanlah satu proses yang disebut dengan proses hidrogenasi. Jadi mereka menambahkan ion hidrogen ke dalamnya dan jadilah lemak itu padat pada suhu ruang. Kita sudah bisa menduga apa semua lemak yang pada suhu ruang seperti kita sekarang bentuknya padat, gitu, tidak cair lagi. Saya nggak mau sebutkan lagi apa, tapi kita sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri, saya pikir. Dan ternyata di dalamnya sudah banyak sekali mengandung yang disebut dengan lemak trans. Nah, Profesor Walter Willett dan Alberto Aserio dari Harvard School of Public Health mereka mengatakan bahwa lemak trans lebih berbahaya dari lemak jenuh. Bahaya selain penyakit jantung adalah kanker, ya, infertilitas, kemudian Alzheimer, kemudian obesitas dan diabetes. Ya, jadi ini memang ya hampir semua penyakit ternyata dipengaruhi. Dan stroke terutama pada perempuan, ya, stroke terutama pada perempuan. Dan sebenarnya di era COVID-19 ini bahaya dari lemak trans yang sudah diketahui adalah dia juga bisa memicu inflamasi. Padahal stroke ini salah satu mekanisme utamanya adalah inflamasi. Sehingga inflamasi tambah inflamasi, jadilah peningkatan keparahan dari jenis penyakit. Jadi itu yang harus kita hindari. Saya mohon maaf, slide-nya saya tidak bisa tampilkan karena itulah yang saya bilang tadi hilang. Ya. Jadi penelitian di tahun 2020-2021 sejak era COVID ini, mereka sudah mencanangkan, para ahli mencanangkan untuk memang betul-betul mengeliminasi lemak trans industrial. Ya, karena itu cukup menyebabkan masalah pada manusia. Nah, apa jenis makanan yang mengandung lemak trans tersebut? Tadi saya pikir kita sudah bisa mengerti bersama ya, kira-kira dari apa saja lemak trans tersebut. Sehingga tidak heran dulu sebelum COVID pun American Heart Association merekomendasikan, AHA dan WHO ya merekomendasikan kalau pakai lemak trans itu cuma 1% aja toleransinya. 1% kalori total. 1% itu seperti apa kira-kira? Kalau Bapak dan Ibu kebutuhannya 2.000, maka 1% itu cuma 2 gram kurang lebih. Kecil banget, dan 2 gram ini hampir nggak bisa gitu orang selalu kelebihan makan. Ini contohnya. Ya kalau kita makan kentang goreng fast food aja yang ukuran sedang cuma 147 gram, itu lemak transnya udah 8.
Tadi kan batasnya cuma 2, itu untuk orang 2000 kalori, kalau cuma 1500 berarti cuma sekitar 1,5 gram aja. Kemudian keripik kentang ya, 3. Donat 1 buah ya, ini donat komersial ya. Itu sudah 5 1 buah. Cookies yang isi krim 3 buah udah 2. Cake 1 potong 80 gram lemak transnya 4,5. Ya kita bisa perkirakan karena bahan makanan ini dibuat dari lemak-lemak yang padat pada suhu ruang tersebut. Hampir tidak bisa terpenuhi. Makanya kemungkinan besar yang dialami orang sebenarnya bukan masalah lemak jenuh dan lain sebagainya, tetapi justru adalah karena lemak trans. Ya, kalau lemak jenuh rekomendasinya masih 7%. Kalau saya hitung hari-hari ya dalam praktek klinik kepada pasien, itu masih kita makan gorengan yang digoreng dengan minyak gorengan itu masih 3-4 potong per hari, masih oke. Tapi untuk lemak trans hampir nggak bisa diatur. Ya, ini satu penelitian yang dipublikasi tentang deep frying. Kalau kita menggoreng makanan, apakah ada lemak trans? Inilah alasan kenapa sampai ada anjuran untuk jangan makan gorengan. Alasannya sebenarnya ini. Dari penelitian ini salah satunya. Jadi deep frying ya, menggoreng minyak banyak, kemudian kita menggoreng, ya kebiasaan kita. Dari kesimpulan yang dilakukan jadi mereka menggoreng 2 jenis bahan makanan, daging dan kemudian daging sapi dan kemudian singkong ya. Kemudian digunakanlah minyak itu berulang-ulang. Setelah digunakan berulang-ulang, ternyata terbentuk lemak trans sehingga mereka mengambil kesimpulan kalau yang menggoreng minyak itu baru 1 kali pengulangan lemak trans sudah mulai muncul dan semakin banyak diulang lemak transnya semakin banyak. Kalau yang singkong itu 2 kali pengulangan lemak trans baru mulai muncul dan semakin diulang semakin banyak lemak transnya. Sehingga kesimpulannya adalah jangan lebih dari 2 kali pengulangan kalau menggunakan makanan yang digoreng supaya menghindari terjadinya lemak trans yang berlebihan di dalam bahan makanan yang kita makan. Nah, sekarang kita masuk pada yang lemak baik tadi. Ya, jadi jangan lupa kesimpulan-kesimpulan kita yang akan kita ambil hari ini. 1, di era COVID-19 ini jangan makan terlalu banyak. Ya, makan sesuai dengan waktu makan. Ya, jangan kita menempatkan diri kita pada satu risiko inflamasi yang sudah ada duluan dalam tubuh. Karena kalau kita kena COVID, maka yang terjadi adalah inflamasi dan inflamasi tambah inflamasi akan menyebabkan masalah. Nah, sekarang kemudian yang kedua adalah hati-hati dengan lemak trans karena itu memang sudah diusahakan untuk sama sekali dieliminasi untuk menurunkan risiko terjadinya penyakit-penyakit tidak menular termasuk COVID-19. Termasuk COVID-19. Karena hubungannya tetap ada. Hubungan langsung antara lemak trans dan COVID-19 maupun hubungan tidak langsung yaitu lemak trans yang banyak menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular, penyakit jantung, kencing manis, dan lain sebagainya. Dan ketika orang-orang yang mengalami penyakit jantung dan kencing manis ini mengalami COVID, itu menjadi faktor komorbid yang bisa mempersulit kesembuhan seseorang. Hati-hati dengan lemak trans. Dan kemudian yang ketiga yang kita akan bicarakan sore ini adalah tentang omega 3. Nah, saya pikir Bapak dan Ibu sudah sering mendengar tentang omega 3. Ya. Tetapi ketika berbicara omega 3, kita harus berbicara juga tentang omega 6 karena dua-duanya itu adalah saling berkaitan satu dengan yang lain dan di dalam bahan makanan kalau ada omega 3 biasanya omega 6 ada dari dalam bahan makanan yang alamiah. Nah, omega 3 ini fungsinya adalah sebagai anti-inflamasi. Sebenarnya fungsinya banyak di dalam tubuh dan salah satunya yang paling berperan besar adalah omega 3 ini dan omega 3 ini menjadi bagian dari struktur dinding sel manusia. Nah, kalau kita belajar dulu bahwa dinding sel manusia itu bukan seperti dinding sel di rumah kita. Ini di belakang saya ini sebenarnya ada dinding ya, warna putih dia. Nah, itu kan keras itu. Fungsinya memang semata-mata hanya untuk melindungi kita. Tetapi dinding sel manusia itu dia itu liquid, fluiditas gitu. Jadi dia fluid gitu. Saya sering menggambarkannya sebagai kalau kita menyelam di laut dan kita lihat rumput laut ya yang ada arus ombak, dia kan bergerak kiri kanan dengan sangat lembut ya. Nah, kira-kira sel manusia itu seperti itu. Ya. Seperti itu karena dinding sel manusia ini menjadi tempat bekerjanya
atau tempat metabolisme dari berbagai unsur, metabolisme obat, metabolisme makanan, dan lain sebagainya. Jadi dia menjadi tempat untuk jalan masuk keluarnya unsur nutrisi, mineral, dan zat-zat kimia yang lain, termasuk termasuk imunitas manusia. Dia nggak boleh kaku. Justru kalau dia kaku, maka itu jadi masalah. Jadi resistensi insulin, muncul penyakit jantung, muncul DM, dan lain sebagainya. Nah, omega 3 adalah salah satu jenis lemak yang sebagian besar, jadi komponen dari dinding sel itu adalah lemak yang terbesar. Walaupun di situ ada karbohidratnya dan protein, tapi paling banyak lemak. Dan di antara lemak itu omega 3 lah yang mengisi paling banyak. Kalau omega 3 ini diganti dengan lemak jenuh, karena terlalu banyak makan lemak jenuh, akhirnya dinding sel ini menjadi kaku, menjadi rigid, dan inilah yang berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Ya. Nah, selain itu, fungsi dari omega 3 adalah sebagai antiinflamasi. Sebagai antiinflamasi. Nah, ada satu gambar yang saya ada sekarang di sini, tapi saya tidak sempat akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu, karena itu juga yang hilang tadi barusan ya. Tapi saya coba jelaskan saja bahwa gini, dari penelitian itu disebutkan seperti ini. Ketika kuman COVID itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka komponen si virus COVID itu, komponen virus itu akan dikenali oleh sistem imunitas manusia. Ketika dikenali, maka kemudian akan dilakukan serangkaian proses kimia untuk menarik sistem imun yang lain datang ke tempat di mana virus itu masuk. Itu yang disebut dengan proses radang, inflamasi, dan proses itu proses yang sangat ribet, proses yang sangat rumit. Dan proses ini terjadi berulang-ulang. Ya. Proses ini adalah proses yang alamiah. Tuhan memang taruh proses itu di dalam tubuh manusia. Dan salah satu bagian lemak yang berfungsi untuk membantu proses itu adalah omega 6. Makanya dia disebut sebagai pro-inflamasi. Dan memang sangat dibutuhkan karena inflamasi itu sebenarnya bukan musuh. Itu adalah sahabat manusia untuk meredakan penyakit, untuk penyembuhan luka, membunuh kuman, dan lain sebagainya. Bagian dari sistem imun. Jadi itu yang kerja adalah omega 6. Tetapi yang terjadi adalah kok proses inflamasi ini kok berulang-ulang terjadi, nggak ada yang kasih berhenti gitu. Ya, nggak ada yang kasih berhenti. Karena kalau nggak dihentikan, ibarat ada gedung terbakar, datang pemadam kebakaran, siram terus, api sudah mati, tetap disiram-siram, akhirnya kebakaran hilang, muncul banjir. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, di dalam tubuh nggak seperti itu. Ada berbagai mekanisme yang Tuhan sudah berikan yang akan membantu untuk mengurangi pekerjaan dari satu jenis unsur yang lain yang sudah selesai melaksanakan tugasnya. Jadi kalau ada proinflamasi, ada antiinflamasi. Dan itulah peran dari omega 3. Dia yang akan membantu untuk meredakan inflamasi yang terjadi, sehingga akhirnya proses untuk menyembuhkan tersebut selesai dengan sangat baik. Jadi itulah fungsi dari omega 3 dibandingkan dengan omega 6. Tetapi yang terjadi adalah ternyata orang itu kalau mengonsumsi omega 3 itu tidak cukup. Tidak cukup mengonsumsi omega 3. Kalau omega 6, hampir semua jenis bahan makanan itu ada dan jumlahnya cukup. Kami di bidang nutrisi itu biasanya nggak terlalu peduli dengan defisiensi omega 6. Karena hampir nggak bisa terjadi defisiensi omega 6. Tetapi defisiensi omega 3 itu sering terjadi. Ya. Itu sering terjadi. Sehingga harus dipenuhi. Nah, sekarang ketika mau dipenuhi omega 3 dan omega 6 itu, kadang-kadang kita berpikir, oh, makan aja banyak-banyak omega 3. Ternyata tidak juga seperti itu. Ada rasio yang dianjurkan. Jadi jangan banyak-banyak, karena omega 6 ini juga dibutuhkan tubuh. Sehingga ada rasio. Dan rasio yang dianjurkan itu sebenarnya ini, ya kesimpulannya. 2-3 omega 6, 1 omega 3. Ada penelitian lain yang menyebutkan 5 omega 6, 1 omega 3. Sehingga kita bisa simpulkan mungkin yang dianjurkan adalah 1 omega 3, 2-5 omega 6. Jadi ada rasio yang harus kita cukupkan supaya dia seimbang dan kemudian fungsinya bisa berjalan dengan sangat baik. Ya, kalau kita lihat contoh ilustrasi yang pertama tadi, ya maka kita bisa menemukan di situ bahwa
kalau si Joe Smith itu kena virus COVID, dia juga mungkin akan menjadi korban kematian karena COVID. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Karena rasio omega 3 dan omega 6 yang dia dapatkan dari makanan itu cukup besar. Ya, cukup besar. Ini sudah lebih dari 1/10 bahkan ya. Mungkin sampai hampir sekitar 1/7 atau 1/8. 1/17 atau 1/18. Udah over banget. Sebenarnya dianjurkan 1/2-5 saja. Walaupun sebenarnya rasio dari omega 3 dan omega 6 ini didapatkan dari pemeriksaan darah. Di Indonesia kita belum sering melakukannya, tetapi di luar negeri orang kalau periksa bukan hanya kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, enggak, mereka juga periksa omega 3-nya berapa banyak dalam darah, omega 6-nya berapa banyak ya, dan lemak-lemak yang lain itu di luar negeri sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya saya ada satu contoh juga yang saya sudah masukkan ke dalam slide, tetapi saya tidak bisa tampilkan. Kecuali sebentar mungkin dalam tanya jawab ada waktu saya bisa tampilkan. Nah, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk sedikit melihat tentang makanan yang biasa kita makan. Karena saya mau langsung aja kepada kesimpulan dari pembahasan berikut ini. Kalau kita terlalu banyak makan makanan berbasis hewan, maka yang terjadi adalah kemungkinan besar omega 6 di dalam tubuh kita akan sangat tinggi, tapi omega 3-nya akan sangat kurang. Mari kita lihat contohnya ya. Ini makanan nabati, singkong versus ayam goreng. Ini komposisi nutrisi, kita langsung lihat aja yang di bawah. Mudah-mudahan kursor saya bisa dilihat. Untuk singkong, kandungan omega 3-nya itu 35 mg. Kandungan omega 6 itu 65,9. Bisa dilihat bahwa apa yang ditemukan oleh para ahli, rasio yang tadi, 1/2-5, itu sebenarnya memang secara alamiah Tuhan sudah tetapkan di dalam bahan makanan tumbuhan, yang menjadi anjuran bahan makanan utama manusia. Coba lihat ini, di singkong 35/66 kurang lebih kita bulatkan ya. Ya ini kan bahkan nggak sampai 2 nih, 1/1 sekian, 1,9 mungkin. Tapi kalau itu dari makanan ayam goreng itu, lihat omega 3-nya 77 mg, sementara omega 6-nya itu 1222 mg. Lihat perbandingannya. Jadi bisa lihat bahwa ya memang inilah yang Tuhan mau ketika kita lebih banyak mengonsumsi makanan berbasis tumbuhan yang utuh. Ya. Berbasis tumbuhan. Ayam goreng bukan haram gitu, tetapi kita kan tadi yang disampaikan tadi, kita menyederhanakan makanan dengan memakai intelek. Artinya ada ilmunya gitu. Jadi kita tahu tempatnya di mana kita harus menggunakan makanan ini secara bijaksana. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah pada orang yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi vegetarian. Jangan salah, bahwa kalau kita tidak mengatur makanan kita dengan baik, maka kita tidak akan bedanya dengan orang yang lain. Jadi ini contoh makanan yang vegetarian versus yang non-vegetarian, vegetarian versus vegetarian. Ya. Saya membandingkan pisang dan cake pisang, banana cake. Ini analisis nutrisi yang ada di bahan makanan ini. Kita langsung lihat kandungan omega 3 dan omega 6. Di pisang itu ada omega 3-nya juga ya. Jadi jangan pikir bahwa omega 3 itu hanya ada di flaxseed, chia seed, ya kacang-kacangan. Sebenarnya hampir di semua bahan makanan ada, tapi memang di pisang ini jumlahnya sangat kecil ya. Omega 3-nya 32 ya dibulatkan, omega 6-nya 54. Ya ini juga nggak sampai 1/2 bahkan ya. Tapi kalau di cake pisang kita lihat omega 3-nya 83,8, omega 6-nya sudah 1700. Lihat perbandingannya berapa. Makanya kalau kita juga di era pandemi COVID-19 ini terlalu banyak makan cake pisang, itu kan makanan vegetarian, belum tentu juga kita akan mendapatkan manfaat sehat yang sebenarnya. Ya, jadi memang arah makanan yang harus lebih banyak adalah makanan tumbuhan yang utuh. Ya pisang utuh, kalau cake pisang kan sudah tidak utuh lagi. Gitu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, jangan juga rasa berdosa ketika makan cake pisang ya. Mari kita menyederhanakan makanan kita dengan memakai intelek. Jadi kita tahu kapan kita menggunakannya, apa yang kita gunakan, dan bagaimana cara kita memodified-nya. Ya, itu yang paling penting. Ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa slide yang saya nanti mungkin sebentar kalau tanya jawab saya coba tampilkan ya. Tentang manfaat dari omega 3 itu sudah ada penelitiannya.
Walaupun dalam penelitian terhadap pasien COVID kadang-kadang hasilnya masih kontroversi. Tapi kontroversi bukan bilang nggak ada manfaat. Mereka mengatakan bahwa manfaatnya kok belum signifikan ya, gitu. Sehingga ada yang mengatakan, oh ini karena subjek penelitiannya masih terlalu sedikit, cuma 100. Ini bahwa walaupun kita belajar bahwa kita perlu omega 3, jangan lupa bahwa untuk sehat, terutama di era pandemi COVID, bukan omega 3 saja yang kita andalkan. Ya, kita harus bahas makanan itu secara komprehensif. Kebutuhan omega 3 dan omega 3 bagi manusia itu sebenarnya nggak terlalu tinggi, ya, hanya 1,6 gram. 1,6 gram untuk laki-laki di usia 19 sampai 50 dan 1,1 gram untuk perempuan. Ya, 1,6 sama 1,1. Kalau kita makan, Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar chia seed ya. Flaxseed ya, itu memang bahan makanan tumbuhan yang memiliki kandungan omega 3 terbanyak. Itu jumlahnya saja untuk chia seed, seberapa berat chia seed yang kita konsumsi itu 20% adalah, kurang lebih 20%, 18% tepatnya adalah omega 3. Dalam bentuk omega 3 bahan baku. ALA namanya ya, alpha linoleic acid namanya. Jadi kalau kita makan chia seed itu misalnya 10 gram. Maka kalau 18-20% sudah 10 gram berarti sudah 2 gram kan? Sementara kan kebutuhan tadi cuma kalau kita makan 10 gram 20% ya kita bolehkan itu sudah 2 gram. Padahal kebutuhan tadi kan cuma 1,6 pada laki-laki dan perempuan. Pada perempuan hanya 1,1. Hanya cukup makan sebanyak 10 gram aja sudah terpenuhi omega 6 dan omega 3 kita. Nah, itu yang harus kita ketahui dan pahami bersama. Dan ada beberapa kasus ya, saya nggak bisa bilang ini sebagai hasil yang sangat pasti, tetapi pengalaman yang pernah dijalankan adalah ketika orang mau vaksin, ketika orang baru mulai sakit ya, karena kita tidak periksa kadar omega 3 dalam darah, maka kita berasumsi bahwa kita akan mengalami peningkatan kebutuhan dari omega 3 sebagai antiinflamasi, karena proses-proses yang saya sebutkan tadi kan akan meningkatkan radang dalam tubuh. Maka gunakanlah omega 3. Ya, gunakanlah omega 3. Dan ternyata ini dianjurkan, ya, direkomendasikan pada beberapa orang, dan hasil yang didapatkan adalah mereka setuju bahwa mereka mengalami gejala-gejala yang lebih ringan dan lain sebagainya. Ya, tapi sebelum kita berpikir terlalu spesifik tentang omega 3, saya mengulangi lagi bahwa untuk sehat bukan hanya omega 3. Harusnya kita berbicara makan sehat itu secara komprehensif, walaupun di dalam komprehensif itu ya omega 3 itu menjadi salah satu bagian yang harus kita perhatikan, karena memang ilmunya juga sudah ada. Ya, jadi mari kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, dan kemudian jangan lupa manfaatkan juga omega 3 karena kita cenderung untuk mengalami kekurangan dari omega 3 yang justru sangat bermanfaat untuk membantu kita mengalahkan COVID-19. Mungkin itu kita akan masuk mungkin pada diskusi. Saya mohon maaf sekali lagi karena masalah yang saya hadapi sore hari ini. Stres banget nih tadi waktu baru masuk. Makanya waktu Pak Joko telepon tadi, biasanya saya sudah masuk duluan, ini belum masuk karena, waduh, ini file kok nggak ada lagi gitu. Tapi mudah-mudahanlah apa yang saya sampaikan tidak akan mengurangi manfaat buat kita semua, buat Bapak dan Ibu dan bagi kita semua. Iya. Saya kembalikan kepada Ibu Peggy, silakan. Nanti ada beberapa slide yang mungkin saya tidak sempat tampilkan di slide ini, akan saya tampilkan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Larry. Nggak usah stres Dr. Larry, tenang aja. Kita masih bisa tunggu ya. Dan tanpa slide juga kan sudah ada di pikirannya Dr. Larry, sudah bisa diterangkan ya. Nah, saat ini kita mau berterima kasih untuk semua partisipan yang sudah bergabung ya pada sore hari ini. Dan terima kasih untuk mereka yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Walaupun
masih sedikit nih. Yang lain bagaimana? Dari apa yang Dr. Larry tadi jelaskan, ini ada pertanyaan dari Ibu Marcella Pondaah. Butter ya? Nah itu mungkin yang di awal-awal yang dimaksud dengan Ya, lemak-lemak itu ya. lemak trans ya. Lemak trans. Gitu. Jadi dia bilang apa itu butter? Gimana kalau butter tuh, Dok? Baik. Iya. Prinsipnya adalah semua lemak yang menjadi padat pada suhu ruang itu sebenarnya sudah mengalami perubahan struktur molekul dari lemak. Jadi struktur molekul lemak itu secara normal gambar strukturnya itu sebenarnya dia berbentuk bengkok. Mau bilang L juga enggak ya, tetapi dia bengkok ya, dia lurus, ada struktur yang lurus kemudian agak miring di bawahnya. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat gambar-gambar sel, dinding sel manusia terutama, maka akan digambarkan seperti ada struktur-struktur yang bengkok, itu struktur molekul dari lemak. Tetapi ketika lemak ini dihidrogenasi, ditambahkan ion hidrogen dalam proses industri, maka dari bengkok itu yang namanya cis kalau di istilah molekulnya, dia menjadi lurus, yang akhirnya itulah asal namanya, dia menjadi trans. Ya, jadi dari cis yang bengkok dia menjadi trans, menjadi lurus, itulah asal nama trans fatty acid. Ya. Jadi mungkin nilainya akan berbeda-beda ya antara butter, antara keju dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya itu ada lemak trans, ada lemak transnya. Iya. Jangan lupa bahwa kita tidak sebutkan kebutuhan ya yang tadi ya, yang 1%. Sebenarnya kalau WHO, kalau dari American Heart Association awalnya mereka menyebutkan 1% dari kalori total. WHO juga menyebutkan yang sama sekarang ini, tapi sebelumnya yang kami pelajari adalah WHO menganjurkan sebisa mungkin nggak ada. Sebisa mungkin karena tubuh juga nggak terlalu butuh sebenarnya di dalam, maksudnya tubuh manusia itu tidak membutuhkan trans fatty acid, lemak trans. Jadi ya istilahnya apakah butter seperti apa ya, prinsipnya ya sama gitu. Cenderung akan kelebihan kalau kita menggunakannya, apalagi kalau pola hidup kita yang lain itu jelek gitu, nggak suka olahraga dan lain sebagainya, sehingga lemak-lemak ini nimbun di dalam tubuh, tidak di burn out, tidak dibakar maksudnya ya. Ini yang harus kita perhatikan. Oke. Baik, terima kasih. Padahal itu butter kalau pakai roti roll itu enak banget ya. Tapi jadi gunakanlah itu secara bijaksana. Saya juga harus jujur sampaikan pada Bapak dan Ibu bahwa kadang-kadang saya juga masih menggunakannya. Tetapi ya kita harus bijaksana menggunakannya. Ya, harus bijaksana. Jadi gunakan intelek kita ya sesuai dengan yang dianjurkan tadi. Ya. Jadi bukan menjadi makanan kita sehari-hari. Kan kadang orang kalau makan roti pakai butter ya atau keju itu jadi buat sarapannya setiap hari sama. Nah, ya kan? Ibu Peggy, terima kasih ini disampaikan. Ada satu prinsip di ilmu nutrisi yang kami pahami, yaitu makanan menyebabkan masalah pada manusia itu kan tidak langsung. Kita tidak, misalnya kita makan yang nggak sehat sekarang, besok sakit, kan tidak seperti itu. Betul. Jadi makan itu punya karakter baik, karakter kurang baik. Karakter kurang baik dari makanan yang bisa menyebabkan masalah pada manusia adalah sesuatu yang menjadi habit, sesuatu yang terjadi berulang-ulang, nah itu akan jadi masalah. Tetapi kalau kebiasaan itu tidak terjadi berulang-ulang, maka mungkin akan jadi masalah, tapi waktunya akan menjadi lebih panjang gitu. Ya, akan menjadi lebih panjang. Jadi habit yang keliru itu yang harus kita hindari. Karena di bidang nutrisi gini, saya sendiri di dalam praktek ada satu hal yang tidak boleh dianjurkan, maksudnya tidak baik untuk pasien tersebut. Tetapi karena itu menjadi kebiasaan, saya kasih contoh aja yang paling gampang. Orang Indonesia ini susah sekali untuk dibilang nggak boleh makan gorengan. Itu pasti compliance-nya akan sangat rendah, mungkin 0. Ya lihat aja sekarang kan minyak langka apa yang terjadi gitu. Hampir mau demo-demo tuh. Jadi kita bisa bayangkan kalau orang dia bilang untuk tidak menggunakan minyak gitu. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah karena kami dokter gizi klinik ini diminta untuk untuk menyelesaikan masalah gizi di masyarakat, cari cara supaya masalahnya selesai. Sehingga akhirnya daripada saya menyarankan sesuatu yang tidak akan dijalankan, lebih baik saya kasih boleh makan gorengan tapi saya atur jumlahnya. Tampaknya masyarakat lebih mau menerima tidak dilarang
Yang penting diatur jumlahnya daripada dilarang. Betul. Dan dengan mengatur jumlahnya, maka itu akan membuat kita tidak terpapar dengan kebiasaan yang sama berhari-hari yang menyebabkan masalah. Iya, betul. Jadi sebetulnya dengan kelangkaan minyak goreng ini menurunkan kolesterol banyak orang ya, Dok ya. Hal yang Mungkin bagus ada sebagian yang turun, tapi ada sebagian juga yang naik kolesterolnya karena stres. karena stres ya bisa juga memicu ya. Oke. Eh, Selanjutnya dari Oma Katemba ini. Selamat sore, Dok. Izin bertanya. Bagaimana dengan orang yang memiliki sakit ginjal kronik dalam mengkonsumsi olive oil yang sudah sesuai anjuran sampai berapa lama ya? Nah, Baik, gimana terima nih olive kasih. oil? Baik, terima kasih, Oma Mem. Ya, ini guru saya nih. Iya. Jadi pada dasarnya adalah kita kalau bicara soal lemak itu memang harus bicara jumlah, harus bicara rasionya. Karena kebanyakan lemak itu ternyata lebih bergantung kepada rasio. Oke. Lemak jenuh menyebabkan penyakit jantung. Ternyata sekarang kontroversi, ya masih akhirnya jadi kontroversi. Akhirnya yang didapat adalah rasio, karena lemak itu ternyata banyak sekali. Ada yang sifatnya jenuh, ada yang sifatnya tidak jenuh. Kalau omega 3 yang kita bicarakan itu termasuk lemak tidak jenuh. Ya, lemak tidak jenuh. Lemak trans juga sebenarnya lemak tidak jenuh, tapi ternyata tidak dianjurkan gitu kan. Kemudian kita bicara tentang olive oil ya, di mana olive oil itu ada termasuk juga kelompok lemak yang tidak jenuh, tetapi dia memiliki jenis ikatan lemak tertentu yang berbeda dengan omega 3 dan omega 6. Nah, pada penyakit ginjal memang kami justru jadi gini, masalah yang dihadapi pada orang yang memiliki penyakit ginjal adalah proteinnya itu harus dibatasi. Ya, proteinnya itu harus dibatasi. Ada perhitungannya. Ketika seorang ahli gizi, seorang dokter spesialis gizi klinik membatasi jumlah protein, maka itu otomatis kalorinya akan turun. Karena ada jenis nutrisi makro tertentu yang diturunin. Dalam hal ini si protein. Apalagi kalau pasien itu ternyata ada masalah ginjal dan ada masalah kencing manis. Protein harus turun, karbohidrat harus turun. Akhirnya kalori susah didapat. Takutnya berat badan akan turun dan penurunan berat badan pada seseorang itu juga mengancam nyawa. Ya. Sehingga akhirnya kami harus berusaha untuk menutup kekurangan kalori tersebut dengan memberikan nutrisi lain yang tidak berbahaya untuk ginjal. Pilihannya ya di antara tiga itu, karbohidrat, protein, lemak. Kalau karbohidrat misalnya harus turunin, protein harus turunin, ya mau nggak mau lemak yang harus dinaikin. Tapi ada perhitungan nggak juga dinaikin sangat tinggi ya, ada juga perhitungannya gitu. Nah, ketika menaikkan lemak, maka sekarang berikutnya kami memilih lemak mana yang terbaik untuk pasien. Dan untuk penderita penyakit ginjal saat ini yang paling aman adalah lemak dari minyak zaitun ya. Walaupun bukan hanya minyak zaitun sih, dari minyak yang lain juga ada, canola oil juga boleh, tetapi minyak zaitun itu yang tertinggi kandungan monounsaturated fatty acid. Jadi asam lemak tidak jenuh yang tunggal. Itu ada banyak di minyak zaitun dan itu cukup aman pada manusia apabila dikonsumsi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, sesuai kebutuhannya. Nah, sampai berapa lama menggunakan ini? Kalau masalah ginjal itu tidak beres-beres dan memang pada sebagian besar orang fungsi ginjal yang menurun kan memang tidak bisa dikembalikan ya. Bahkan secara teori memang nggak bisa dikembalikan ya. Penurunan fungsi ginjal itu, kerusakan ginjal itu ada beberapa tahap ya, ada 5 stage ya, 5 tahap. Kalau dia sudah ada di tahap yang semakin besar stage-nya, semakin buruk fungsinya. Kalau dia misalnya ada di stage 3, nggak mungkin dikembalikan ke stage 2 lagi gitu sebenarnya. Apalagi dikembalikan ke normal. Jadi kalau ditanya berapa lama, maka jawabannya kemungkinan besar ini akan digunakan seumur hidup. Selama fungsi ginjal itu kita berusaha pertahankan di tahap yang mana. Tapi nggak usah khawatir. Dan kalau misalnya bosan dengan minyak zaitun, kita sebenarnya bisa menggantikan dengan minyak yang lain. Yang penting jangan dari kelapa sawit dan kelapa, karena itu lemak jenuhnya tinggi. Ya, tetapi apakah kalau gitu nggak ada tempatnya pemberian minyak kelapa sawit dan minyak kelapa? Ada juga, gitu. Tapi dengan perhitungan yang lain. Ya, biasanya perhitungan kebutuhan lemak jenuh itu kami menggunakan patokan dari WHO yang hanya 7% aja dari kebutuhan kalori total. Tapi lebih banyak dibandingkan lemak trans tadi. Lemak jenuh masih lebih aman apabila digunakan sesuai dengan jumlah dan kebutuhan. Oke. Seperti itu. Ya, tadi
dokter sempat menyinggung soal minyak kelapa dari kelapa. Ya, Nah, kalau kelapa muda gimana, Dok? ini kelapa muda minyaknya apa dagingnya? Dagingnya Jadi sama gini, airnya gimana tuh, Dok? jadi gini, kelapa ini termasuk dalam kelompok nuts. Makanya kan namanya adalah kekanat. Ya, jadi Oke. dia kalau di bahan makanan itu dia sama digolongkan, dikelompokkan satu kelompok dengan kacang tanah, kacang mete, almond dan lain sebagainya. Yang punya karakteristik yang mirip-mirip, yaitu seberapa banyak yang digunakan kalorinya 5 kali lipat. Jadi kalorinya tinggi. Oh. Kalori dari nut itu tinggi. Saya kasih contoh aja yang saya hafal sekali, karena hampir setiap hari dibicarakan dengan pasien. Kacang tanah. Kacang tanah 100 gram. Ini kacang tanah yang disangrai ya, bukan digoreng. Yang disangrai artinya nggak kena minyak, itu 100 gramnya memiliki kalori 585 kalori. Itu hampir 600 kalori kan? Kita bulatkanlah 600 kalori. Dan almond juga 600 kalori. Itu kurang lebih seorang makan satu makanan lengkap, nasi, sayur, kacang-kacang, nasi, sayur, protein, dan lain sebagainya, itu sekitar besarnya sama dengan hanya makan 100 gram kacang tanah saja. Nah, ini yang sering jadi masalah di masyarakat ketika berpikir bahwa kacang kan makanan tumbuhan, aman. Ya. Akhirnya jadi masalah. Karena orang bisa saja sambil nonton sepak bola, ngemil kacang, masuk kacang, nggak sadar habis mungkin 500 gram sampai mungkin 1 kilo. Bayangkan kalorinya berapa kali lipat. Kan seberapa banyak beratnya, kalorinya 5 kali lipat. Tadi 100 gram kacang tanah kan kalorinya 585. 5 kali lipat kurang lebih. Bisa 5 sampai 6 kali. Jadi bayangkan kalau ngemil kacang tanah 1 kilo, berapa kalori yang masuk? 5.000 kalori. Itu baru di ngemil, belum dengan makan. Itu pasti akan jadi masalah. Itu pasti akan jadi masalah dalam tubuh. Jadi itu karakteristiknya kacang, si kacang-kacangan, termasuk si kelapa. Ya. Tapi kalau kelapa muda, karena kandungan airnya masih cukup banyak, maka tentu saja kalorinya tidak sebesar pada kelapa yang kering. Karena kita bicarakan tadi bahan-bahan yang kering, almond udah kering, kacang tanah sudah kering, kemudian disangrai dan lain sebagainya. Kelapa juga seperti itu. Kalau kelapa muda itu kalorinya nggak setinggi itu. Dia kurang lebih 50% aja kalorinya untuk seberapa berat daging kelapanya. Nah, sekarang kalau makan kelapa muda seperti apa? Saya sih berpikir bahwa nggak ada masalah dengan kelapa muda. Yang jadi masalah adalah kalau itu digunakan sebagai bagian dari diet setiap hari dan kemudian mengabaikan makanan yang lain. Nah, itu akan menjadi masalah. Kan sering kita juga, apalagi kelapa hijau, ya itu sering dijualkan, wah ini bagus tuh. Jadi akhirnya orang, wah itu saya makan kelapa hijau aja setiap hari. Kemudian makanan lain diabaikan. Saya dari awal sudah mengulang-ulang bahwa ketika berbicara makan sehat, itu kita harus bicara sendiri. Apel sehat nggak ya? Nggak bisa, nggak tahu. Pisang sehat nggak ya? Ya nggak tahu. Harus dicari tahu dia kebiasaan makan seperti apa makanan lain selain buah-buahan yang dimakan, apakah lengkap atau tidak, baru kita bisa bilang ini sehat atau tidak. Jadi pada prinsipnya kelapa muda itu makanan yang, dan nggak ada kontraindikasi untuk penyakit-penyakit apapun sebenarnya, selama kita tidak menjadikan makanan itu sebagai makanan utama, tetap ya hanya makan itu dan mengabaikan makanan yang lain. Jadi kalau makan kelapa itu dagingnya sama airnya, atau air saja atau daging saja? Mana yang bisa dua-duanya. Air kelapa itu menjadi sumber mineral. Dia menjadi sumber mineral. Kalau kelapanya sendiri, daging kelapanya itu menjadi sumber lemak dan kemudian menjadi sumber protein pada manusia. Jadi kalau saya kasih contoh aja ya, misalnya kita menggunakan kelapa gitu, menggunakan kelapa muda untuk makan, maka yang harus kita pikirkan adalah saya sudah mendapatkan, ini sekali makan ya, saya sudah mendapatkan di situ mineral ya, dan beberapa jenis vitamin. Saya sudah mendapatkan di situ lemak dan protein. Yang kurang di situ adalah karbohidrat. Kelapa sebenarnya ada karbohidrat tapi jumlahnya sangat kecil ya dibandingkan dengan makanan sumber karbohidrat. Jadi ya bukan terpaksa maksud saya. Kita harus bijaksana untuk mengombinasinya dengan makanan sumber karbohidrat. Karena lemak, protein udah dapat, kemudian mineral udah dapat, vitamin sedikit, harus ada sumber karbohidrat.
Dan mungkin harus tetap ditambahkan dengan sayur-sayuran ya, supaya menjadi lebih banyak vitamin dan mineral yang kita gunakan. Itu sekali makan. Nah, harapannya di jam makan berikut kalau boleh makanannya berbeda. Salah satu prinsip di soal makan adalah jangan makan makanan yang sama berhari-hari. Karena walaupun makanan itu sehat, cenderung untuk mengalami defisiensi satu saat nanti. Tidak ada makanan di dunia ini yang menyediakan semua unsur nutrisi yang dibutuhkan manusia per hari. Nggak ada. Jadi harus kombinasi dan variasi. Oke. Kombinasi dan variasi itu Ya, kata itu kunci prinsip. ya. Bagus Ya. banget prinsip ya. Oke. Terima kasih dok. Nah kemudian pertanyaan berikutnya di kolom chat dari Bapak Idris Rubian. Dok, bagaimana pengertian inflamasi? Baik. Saya mungkin boleh coba share screen ya, tapi ini saya ambil dari PDF yang sebenarnya sudah disiapkan tadi. Mudah-mudahan ini, maaf, bukan ini. Mudah-mudahan ini bisa dilihat gambarnya ya, supaya bisa kita bisa paham ya. Ini sebenarnya bahan-bahan ya, ini mudah-mudahan terlihat ya gambar ini ya. Ya, jelas dok. Ini dia, ini proses inflamasi yang dialami oleh orang dengan COVID-19 ya. Sudah berusaha dibikin gambar. Jadi ini virusnya ya, ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia akan dikenal oleh sel-sel sistem imun manusia. Kemudian akan muncul inflamasi di dalam tubuh. Ini sebenarnya inflamasi ini signal untuk menarik jenis sel imun yang lain untuk datang mengalahkan si COVID-19 itu. Ya, jadi itu yang disebut dengan proses inflamasi nih. Muncul berbagai senyawa-senyawa kimia yang memiliki berbagai fungsi. Salah satunya adalah ada yang sebagai signal, ada yang memang langsung untuk mengurangi kemampuan infeksi dari kuman dan lain sebagainya. Tapi proses ini berulang. Ketika signal ini banyak, itu yang disebut dengan inflamasi. Ada banyak ini nama-namanya di sini, banyak sekali jenis-jenis senyawa kimia dan sel-selnya. Kemudian sistem imun datang di tempat itu akan menjadi satu siklus. Dengan kedatangan sel-sel imun ini, dia juga akan mengeluarkan signal-signal inflamasi yang lain untuk kemudian mengaktifkan lagi sistem imun yang lain, dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, karena ini terjadi berulang-ulang, harus ada yang kendalikan. Nggak bisa dibiarin ini terjadi berulang-ulang, karena akhirnya sistem inflamasi yang berlebihan, tidak ada yang ngontrol gitu. Ya, sesuatu yang baik kan kalau dikontrol juga akan tidak terkontrol akan menjadi masalah gitu kan. Maka yang mengontrol itu ada banyak sebenarnya, tetapi dari sisi nutrisi yang disarankan adalah si lemak baik yang kita pelajari sore hari ini. Ini dia omega 3, N3-PUFA ini namanya omega 3. Bisa dari diet ya, bisa juga dari kemampuan gen kita dan lain sebagainya yang kemudian akan mengontrol proses inflamasi ini. Sehingga akhirnya proses inflamasi ini ketika bisa dikontrol, dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Setelah selesai, reda inflamasinya. Ketika reda inflamasinya, orang itu sembuh, selesai. Tapi yang terjadi ketika seseorang mengalami kekurangan omega 3, tapi saya ulangi lagi ya, ini bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi, ini salah satu faktor yang mempengaruhi yang sudah diketahui. Kalau kita kurang omega 3, nggak ada yang kontrol proses inflamasi ini. Sehingga potensi untuk menjadi proses inflamasi ini menjadi sangat parah dan menjadi disebut sebagai badai cytokine storm ya, seperti yang ada di sini, itu akan menjadi penyebab kematian pada penderita COVID. Jadi itulah kepentingan dari si omega 3 ini terhadap proses inflamasi yang dihadapi seseorang yang mengalami COVID-19. Nah, proses inflamasi ini sebenarnya bukan hanya di sini, proses inflamasi ini juga berlangsung di semua bagian tubuh manusia yang mengalami trauma dan lain sebagainya. Kalau kita kena duri atau kita kena benda tajam ya, walaupun mungkin belum luka ya, tapi kan di situ akan terjadi merah, akan terjadi bengkak, panas ya. Kemudian apalagi tuh yang disebut dengan tanda-tanda inflamasi ya. Ada 5 tuh. Merah, bengkak, panas, nyeri, dan kemudian ada satu yang disebut dengan fungsio laesa. Jadi
fungsi akan berkurang. Ini tuh 5 tanda inflamasi atau 5 tanda radang. Merah, bengkak, nyeri, panas, dan berkurang fungsi. Ini semua anugerah Tuhan bagi kita. Dan kenapa jadi merah, jadi bengkak, jadi nyeri, panas? Itu proses ini yang berlangsung di dalam tubuh. Ya, sitokin inflamasi ini dihasilkan, tapi ada yang ngontrol. Jadi aman gitu. Dia kerja tapi ada yang ngontrol. Yang jadi masalah kalau yang ngontrol ini nggak cukup. Ya, misalnya pada proses infeksi COVID yang tidak terkontrol, terus kita defisiensi omega 3, nggak ada lagi yang kontrol proses inflamasi, terjadilah badai sitokin dan akhirnya menyebabkan kematian pada pasien COVID. Nah, saya mau sampaikan pada sore hari ini juga bahwa ada beberapa keadaan di dalam tubuh kita yang juga memang sudah ada inflamasi. Misalnya, kelebihan berat badan, itu juga akan menyebabkan inflamasi walaupun disebut sebagai low grade inflammation. Jadi inflamasi yang derajatnya rendah. Tapi kalau itu derajat rendah ditambah derajat rendah tambah derajat rendah tambah derajat rendah kan jadi derajat tinggi juga gitu kan. Misalnya dia kelebihan berat badan, kemudian dia ada kencing manis. Ya, itu juga bisa menyebabkan proses inflamasi. Kebanyakan makan lemak trans, ya tadi kita sudah bicara, itu juga menyebabkan inflamasi yang low grade. Setiap hari makan makanan yang ada lemak transnya, itu low grade inflammation. Kemudian kena COVID, cenderung akan menjadi inflamasi yang jadi badai jadinya. Dan akhirnya menyebabkan perburukan. Itu sebabnya kita harus betul-betul menjaga tubuh kita supaya berada pada jangan inflamasinya sangat tinggi dan kemudian cukupkan unsur-unsur nutrisi yang bisa meredakan inflamasi. Oke, baik, bagus sekali keterangannya. Terima kasih, Dok. Semoga sudah menjawab ya, Pak Idris. Selanjutnya dari Bapak Hadi Ciong. Berapa LDL banding HDL itu? Dan seberapa pentingnya untuk kesehatan kita? Baik, terima kasih. Ini sebenarnya berbicara, sebenarnya sore hari kita bicara soal lemak makanan. Lemak makanan. Tapi yang ditanyakan ini adalah lemak di dalam darah. Ya, lemak yang ada di dalam darah manusia. Jadi kalau kita memeriksakan profil lipid kita, lemak kita, maka di dalam hasilnya itu kita akan melihat paling tidak ada 4 hasil, yaitu kolesterol total, trigliserida, HDL, dan LDL. Nah, yang ditanyakan sekarang masalah berapa LDL, HDL ya yang perbandingan HDL di dalam darah yang mungkin dianggap cukup bagi kita ya. Seingat saya bahwa saya ceritakan sedikit juga tentang fungsi dari HDL dan LDL ini. Jadi gini, LDL ini kita sering disebut sebagai lemak jahat. Dan dari berbagai referensi memang dia disebut sebagai bad cholesterol. Ya, tapi saya sendiri sih waktu baca-baca fungsinya ya, sepertinya dia bukan jahat-jahat banget gitu ya. Dia itu lemak yang sebenarnya sangat baik, ada fungsinya ya. Tapi karena dia cenderung berlebihan dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit, kalau lebih dari 100 ya, di pemeriksaan laboratorium 100 mg per desiliter, maka lebih dari 100 nih, ya, maka akan menyebabkan masalah. Nah, LDL ini sebenarnya bukan jahat-jahat banget. Dia fungsinya sangat penting. LDL ini juga sebenarnya bukan lemak tok. Jadi dia lemak itu sudah campuran sebenarnya. Dia sudah ada proteinnya. Ya, makanya namanya LDL kan, lipoprotein. Ya, LDL itu ada L-nya itu lipoprotein. Jadi ada lemak dan ada proteinnya. Dia sebenarnya itu ibaratnya kalau di satu kota dia itu angkot. Angkutan kota gitu ya, kayak mobil angkutan kota. Artinya fungsinya adalah untuk menjadi tempat ngangkut. Apa yang diangkut? Ya yang diangkut itu kolesterol dari diet, kolesterol dari trigliserida dari diet, ya itu jenis-jenis lemak yang ada di makanan kita atau yang dihasilkan oleh liver. Itu harus ada angkotnya. Nah, LDL itu angkotnya. Jadi masuklah si trigliserida, kolesterol itu ke dalam angkot untuk dibawa kemana? Untuk dibawa ke organ yang membutuhkan, dibawa ke jaringan otak, dibawa ke bagian tubuh yang membutuhkan. Nah, itu fungsi dari LDL. Jadi kalau bilang dia jahat, nggak juga sih. Ya, kalau nggak ada itu, terus siapa yang bawa dong? Gitu. Nah, cuma jeleknya si LDL ini adalah gini. Kalau misalnya dia ngangkut si kolesterol, trigliserida dari makanan yang kita makan, kemudian dia nggak jalan di pembuluh darah kan, mau dibawa ke otak. Setelah sampai di otak, dia mau turunin,
Otak bilang, saya nggak butuh, saya masih penuh kolesterol saya gitu. Jeleknya si LDL ini adalah penumpangnya diturunin di jalan. Oh. Itu jeleknya dia suruh turun. Harusnya kan ya udahlah, antarlah ke tempat dia naik tadi. Enggak tuh, dia suruh turun. Inilah yang berpotensi untuk menjadi plak pembuluh darah. Ya, jadi kita tahu kan kalau LDL berlebihan juga bisa salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor juga tuh. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya plak pembuluh darah itu menjadi ada plak, dan semakin hari semakin sempit ya bisa jadi darah tinggi, bisa jadi stroke, penyakit jantung dan lain sebagainya. Karena LDL ini dia turunin kalau kelebihan. Nah, tapi kan di dalam tubuh itu ada satu fungsi yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh. Tuhan juga taruh dalam tubuh yang namanya HDL. HDL ini juga sama, dia juga lipoprotein, ya. Nah, dia fungsinya itu ibaratnya seperti truk sampah di kota. Dia seperti truk sampah. Jadi dia yang kemudian berjalan, apa yang diturunin oleh LDL di jalan itulah yang diangkut oleh si HDL ini. Maksudnya kemudian dia bawa kembali ke tempat sampah, ya, sampah organik, ya, maksudnya dia bawa kembali ke liver, kemudian akan diolah menjadi lemak yang lebih netral atau dikonversi menjadi lemak yang lain. Itu fungsi dari HDL sebagai truk sampah. Jadi kita bisa ambil logika, semakin banyak HDL, semakin bersihlah kota itu, benar nggak? Jadi memang HDL itu harus semakin banyak, semakin baik. LDL semakin kurang, semakin baik, ya. Nilainya 100 ya miligram per desil. Kalau HDL beda laki perempuan ya, tapi rata-rata mungkin di antara 40 ya, 40 ke atas itu untuk HDL itu dianggap sudah oke di dalam darah manusia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu fungsinya. Cuma kan kadang kita nggak bisa, kalau saya makan ini HDL saya naik gitu, LDL saya turun sekian, kita nggak bisa itu. Kadang-kadang pengaruh di dalam tubuh itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan atau penurunan LDL maupun HDL di dalam tubuh. Ya, dan kebanyakan makan lemak ya udah jelas tadi LDL-nya pasti menjadi lebih banyak. Sementara HDL ini rata-rata kurang pada orang. Nah, dari makanan sendiri sih sebenarnya belum ada satu unsur nutrisi tertentu yang sudah ditemukan yang kalau makan itu HDL pasti naik. Belum ada sebenarnya kalau jujur ya dari penelitian. Jadi anjurannya ya harus komprehensif pola hidupnya. Orang itu disuruh istirahatnya cukup, manajemen stresnya baik, dan rajin olahraga biar HDL-nya itu bisa meningkat. Oke. Baik, terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Bapak Bradley Sampau. Wah, ini pertanyaannya lucu dan bagus juga. Martabak berapa yang direkomendasikan untuk dimakan, Dok? Ini martabak manis atau martabak keju nih, Pak Bradley? Atau martabak telur? Atau martabak telur nih. Pokoknya semua martabak kayaknya, Dok. Baik, saya mau mencari komposisi nutrisi dari martabak dulu ya. Tetapi perlu diketahui di soal martabak ini, yang pertama adalah dia full karbo. Ya, dia full karbo karena bahan dasarnya itu kan jelas, tepung, kemudian dikasih gula, kemudian dikasih ingat bahwa susu kaleng, bukan susu ya. Susu kental manis ya. Susu itu nggak boleh digunakan lagi di situ sebenarnya ya. Karena dia unsur susunya itu hampir nggak ada gitu. Dia lebih banyak gulanya. Satu-satunya mungkin kalau di martabak yang biasa ya, martabak yang paling orang sering konsumsikan adalah martabak kacang coklat kacang kan? Kacang wijen. Nah, itu kesukaan saya tuh. Nah, ketika ditambahkan kacang dan wijen, maka yang terjadi adalah termodifikasi ya, termodifikasi unsur nutrisinya yang tadinya full karbo itu berkurang karbonya karena masuk lemak dan protein. Tapi yang jadi masalah adalah walaupun dia termodified persentase dari unsur makronutrisi, tapi kalorinya naik. Ya, kalorinya itu naik. Tidak heran tukang martabak itu nggak pernah menjual martabak satu porsi gitu ya, hampir tanpa dipotong-potong. Kira-kira Bapak dan Ibu pernah berpikir kenapa harus dipotong-potong ya? Kalau orang makan martabak dan jadi penyakit jantung atau yang lain karena kelebihan,
kemudian mau disalahkan si penjual martabak, maka dia akan datang dan katakan, loh bukan saya yang salah, saya kan sudah potong-potong, kenapa makan lebih dari itu? Gitu. Ya, jadi ukuran porsinya menjadi lebih kecil untuk mengurangi kalorinya. Ya, kalau saya lihat di sini untuk si martabak itu kita bisa cari di internet ya, komposisi nutrisi dari martabak, dan kita bisa bahas sama-sama sebenarnya. Kalau kita lihat di sini si martabak manis yang saya dapatkan di sini itu per sajian ini yang satu potongan itu loh. Yang diiris ya, walaupun kan potongannya kadang-kadang nggak sama ya, tapi paling nggak satu potong itu kalorinya sudah 270 kalori. 270 kalori. Tadi kalau kita bicara soal pembandingnya si kacang tanah kan 100 gramnya itu kurang lebih 580, 600 lah. Nah, martabak satu potong kecil itu sudah 270. Kita ada perbandingan nih. Ya, kita makan banyak martabak, kemudian akan menyamai tingginya, dan mungkin sama aja ya dibandingkan dengan kacang tanah. Cuma bedanya kalau kacang tanah itu high fiber dia, ya seratnya tinggi ya, dibandingkan dengan martabak yang nggak ada fibernya. Ya, wow. Tadi saya dapatkan sekitar 270 loh, itu satu potong. Satu potong kecil itu ya? Wah. Ya. Wah, ini saya doyan juga sih, biasa makan sampai beberapa potong, bahaya nih, mesti bertobat. Itulah yang tadi ya, bijaksana kita menggunakannya, dan selama kita tahu apa yang kita makan, kita mengerti apa yang kita makan, maka kita punya kesempatan untuk memodifikasinya. Oke, jadi Pak Bradley kalau makan, pesen boleh satu loyang tapi dibagi-bagi ya, jangan makan sendiri. Oke, selanjutnya dari Ibu Nur Agustiningsi. Terima kasih dokter untuk paparannya. Dokter Leri izin bertanya, bagaimana dengan minyak VCO atau minyak murni? Karena teman saya minum 1 sendok teh untuk kesehatan. Mereka makan semua direbus. Jadi makanannya rebus semua, tapi dia minum VCO 1 sendok teh. VCO 1 sendok teh. Ya. Kalau jadi gini, tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa lemak jenuh itu pun sebenarnya ada rekomendasi. Jadi lemak jenuh bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi ada direkomendasikan kurang lebih 7% dari kebutuhan kalori total. Saya coba hitung-hitung ya, misalnya kebutuhan orang itu 1.800 atau 2.000 atau 1.500, 1.800 atau 2.000 kalori, maka rata-rata lemak jenuh yang 7% itu kalau dikonversi sudah dalam bentuk gram, itu hanya kurang lebih 12, 13 atau 14 gram saja per hari. Jadi kalau 1 sendok teh itu mungkin hanya sekitar 5 sampai 8 gram. Bisa sampai 10 ya, tergantung 1 sendok teh kan tadi ya, bukan 1 sendok makan ya. 1 sendok teh itu sangat sedikit, mungkin hanya sekitar 5 gram sampai 5 gram. Jadi kalau kebutuhan 2.000 kalori dan 1 sendok teh per hari, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetapi jangan lupa bahwa klaim bahwa VCO itu adalah makanan yang menyehatkan, itu adalah klaim universal. Saya sudah sempat sebutkan tadi bahwa ketika kita berbicara makanan sehat, kita harus berbicara secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini, apakah kebiasaan ini bisa diteruskan? Jawabannya bisa. Dengan catatan adalah ketika kita menggunakan VCO, betul-betul itu hanya menjadi sumber lemak saja. Artinya kita harus makan sumber protein, karbohidrat, vitamin, mineral dalam hari itu juga. Ya, ada jadi jangan mengabaikan makanan yang lain. Baru manfaat sehatnya muncul. Tapi kalau kita mengabaikan makanan yang lain, ya manfaat sehatnya tidak akan kita dapatkan. Wow, terima kasih dok. Selanjutnya dari Bapak Thomas Simbolon, apakah benar dokter daun singkong membuat asam urat? Baik, terima kasih. Jadi memang inilah keunikan ilmu nutrisi itu. Akan kemana-mana tuh pembahasannya. Iya, ya. Betul, jadi karena orang jadi melebar ya. Tapi itu hal yang sangat wajar, karena memang setiap kali orang makan nggak pernah hanya makan lemak aja. Betul. Nah, kita bicara lemak, tapi orang kan nggak hanya makan lemak ya. Sekali gigitan makanan itu ada lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral gitu kan. Jadi itu suatu hal yang wajar sebenarnya. Nah, tentang daun singkong apakah menyebabkan asam urat? Sejauh ini guideline ya, tata laksana nutrisi untuk penderita asam urat bahkan dari tahun 2012 dari American Rheumatology Association dan tahun 2018 dari Perhimpunan Dokter Rheumatolog Indonesia,
sayur-sayuran itu tidak lagi dikelompokkan sebagai makanan yang harus hati-hati pada penderita asam urat, tetapi sudah dikelompokkan pada makanan yang bisa dimakan. Oh. Ya, jadi tidak lagi ada saran untuk menghindari sayur-sayuran ya. Kalau sayur-sayuran ini ya tentu saja termasuk sayuran yang hijau Ya, ya betul. untuk digunakan ya, karena sudah berusaha diteliti apakah ada hubungannya, jawabannya selalu ketemu enggak ada hubungannya. Nah, cuma memang ada beberapa orang yang mungkin secara sugesti ya, karena pendapat bahwa sayuran menyebabkan asam urat ini kan sudah lama banget gitu ya, Iya, sudah betul. lama dan sudah Kangkung termasuk ya. turun-temurun. Iya, tiap kali orang lihat sayur banyak nyeri selalu langsung, oh kamu makan sayuran hijau gitu. Jadi bahkan di tenaga kesehatan pun ini menjadi bagian dari sudah menjadi stigma gitu. Sehingga mungkin terjadi sugesti dalam hal ini ya. Nah, tapi saya pernah menemukan paling tidak ada 2 kasus yang saya mau ceritakan terkait asam urat. Ada satu ibu yang bilang, "Dok, saya tiap kali makan bayam, asam urat saya kambuh." Nah, pertanyaan saya, "Ibu, apakah Ibu hanya makan bayam aja waktu makan?" "Ya enggak lah, Dok, kan ada nasi, ada ayam goreng, ada bayam, ada ini dan ini." Nah, setelah dianalisis, yang terjadi adalah Ibu makan sekali makan sudah melebihi kebutuhan. Seperti contoh yang tadi ya di presentasi tadi, udah terlalu banyak makanannya. Nah, pada orang yang sudah menderita asam urat, kalau makanannya terlalu banyak, maka makanan yang banyak itu juga akan memicu inflamasi kan, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah inflamasi yang terjadi dari makanan berlebihan, overfeeding, overkalori ini akan memicu inflamasi pada seorang penderita asam urat. Nah, salah satu tanda inflamasi kan nyeri, jadi muncul nyeri. Tapi ketika muncul nyeri yang disalahin bayamnya saja. Tidak yang disalahkan bukan pada jumlah makan, tapi biasanya pada jenis makanan tertentu. Tertentu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada bapak yang mengatakan, "Dokter, saya ini tiap kali makan saya tiap kali makan es kacang merah, es Brennebon, es kacang merah, itu kambuh asam urat saya." Terus apa dong Pak? Iya, ini kacang merah ini memang bikin naik asam urat. Nah, dari penelitian ditunjukkan bahwa bukan kacang merah yang bikin naik asam urat, tapi gula. Oh. Apalagi sirup. Sirup itu kan mengandung satu jenis gula yang disebut dengan fruktosa. Nah, fruktosa inilah yang jelas menyebabkan asam urat pada manusia. Karena fruktosa ini metabolisme akhirnya adalah uric acid, asam urat. Jadi, dianjurkan sekarang adalah kalau makan daging jeroan itu masih tetap anjuran nomor 1 untuk menghindari asam urat. Sudah ditambahkan daging, jeroan, alkohol, dan kemudian sudah ditambahkan lagi dengan gula. Kenapa? Karena gula putih itu 50%-nya adalah fruktosa yang berpotensi menyebabkan peningkatan asam urat, apalagi pada orang yang memang ada potensi untuk mengalami kenaikan asam urat di dalam darah. Ya, seperti itu. Baik dok, ini ada beberapa pertanyaan lagi, kurang lebih 18 dengan waktu yang sangat mepet ya dok ya, jadi boleh dijawab secepatnya. Singkat-singkat aja dok ya, tapi terjawab. Oke. Dari Ibu Flora Kolondam, dok apakah minyak goreng soya atau kedelai boleh dipakai ulang-ulang seperti minyak goreng biasa? Ya, sejauh ini penelitian yang ditemukan itu adalah pada minyak goreng lemak jenuh. Jadi kelapa sawit komersil. Sejauh itu penelitian itu yang saya temukan. Nah, apakah lemak dari minyak selain minyak jenuh itu bisa menyebabkan asam urat? Saya belum tahu. Saya belum tahu. Tapi kalau boleh kasih saran, ya boleh kasih saran, walaupun kita mungkin belum dapatkan penelitiannya, tetapi kalau boleh saran, saya menyarankan untuk tidak dilakukan. Jangan diulang-ulang ya dok ya. Karena secara logika, walaupun kadang-kadang logika kita ternyata setelah diteliti nggak pas ya, tetapi secara logika hal itu bisa terjadi. Mengingat proses pemanasan berulang kali itu juga akan berpotensi menyebabkan terjadinya hidrogenasi pada minyak. Betul. Jadi belum ada penelitiannya, tapi saran saya sebaiknya tidak dilakukan. Lagi pula kalau kita menggunakan minyak sorry, ini harus dijelaskan Ibu Peggy, masalah takutnya nanti salah persepsi. Si minyak kalau saya secara pribadi, kalau orang tanya, kalau gitu kalau saya mau menggoreng pakai minyak apa? Saya justru sarankan kalau memang terpaksa harus menggoreng, pakai minyak kelapa atau kelapa sawit. Kenapa? Karena dia lebih tahan panas.
Dia lebih tahan panas dibandingkan dengan minyak zaitun, minyak kedelai ya dan lain sebagainya. Minyak-minyak seperti itu biasanya agak tidak tahan panas. Itu kalau di istilah nutrisi namanya smoking point-nya itu rendah. Smoking point itu adalah ketika minyak itu dipanaskan tanpa ada bahan yang akan digoreng, dipanaskan aja dibiarin, kapan terbentuknya asap pertama kali, itu menandakan sudah terjadi kerusakan oksidatif pada minyak. Nah, itu namanya smoking point. Smoking point itu paling tinggi justru pada minyak kelapa dan kelapa sawit. Jadi kalau mau deep frying lebih baik pakai itu. Kecuali untuk menumis silahkan pakai minyak yang lain. Nah, tapi jangan lupa ya, walaupun kita berbicara seperti ini, prinsip-prinsip utamanya itu harus kita pahami. Ya, saran saya, kalaupun mau makan gorengan jangan terlalu banyak dan jangan digunakan, jangan mengabaikan makanan yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Dari Bu Freda Sinaga, apakah flaxseed tidak boleh dikonsumsi orang yang menggunakan pengencer darah? Jadi gini, memang salah satu fungsi ya dari omega 3 ini adalah sebagai antiplatelet gitu ya. Jadi dia membuat darah itu nggak kental. Makanya orang yang mengalami pengentalan darah rutin biasanya dianjurkan untuk mencukupi omega 3-nya juga gitu. Nah, cuma pada orang yang sedang yang kondisinya terbalik ya, sedang darahnya encer, maka memang risiko perdarahan akan menjadi meningkat kalau kelebihan omega 3. Tetapi penelitian yang ada terkait hal ini adalah penggunaan omega 3 suplementasi. Bukan pada bahan makanan sumber. Ya, seperti flaxseed dan chia seed. Perlu diketahui bahwa omega 3 yang ada di flaxseed itu bukan omega 3 EPA dan DHA. Omega 3 itu banyak sebenarnya, tapi yang disorot para ahli 3 itu. ALA, EPA, dan DHA. Nah, EPA dan DHA ini omega 3 yang siap bekerja, siap pakai. ALA adalah omega 3 bahan baku. Jadi dia di dalam tubuh, waktu kita konsumsi, harus dikonversi oleh liver menjadi EPA dan DHA. Makanya EPA dan DHA ini bukan sebagai omega 3 esensial. Jadi ada di ilmu nutrisi ada disebut makanan esensial. Nggak dibentuk tubuh, jadi harus dari makanan. Vitamin misalnya, ya, mineral. Dan kalau di makronutrisi adalah si omega 3 ini. Tapi yang esensial bukan omega 3 EPA dan DHA, ALA yang esensial. Ya, karena EPA dan DHA boleh dibikin oleh tubuh asal masuk si ALA ini. Nah, kalau flaxseed itu isinya ALA bukan EPA dan DHA, sehingga potensi untuk menyebabkan memperburuk keadaan orang yang menggunakan pengencer darah itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan. Kecuali suplemen, makanya tidak dianjurkan pakai suplemen omega 3. Karena suplemen omega 3 itu kan dari fish oil dan lain sebagainya ya. Itu bentuknya EPA dan DHA. Omega 3 yang siap pakai. Kalau kita masukin ALA aman, karena kalau tubuh rasa nggak perlu, tidak akan dikonversi jadi EPA dan DHA. Oh gitu. Seperti ya. Itu. Oke. Terima kasih, Dok. Ya, tapi walaupun boleh jangan banyak ya. Iya, semuanya nggak boleh. Kalau berlebihan itu semua nggak bagus. Betul sekali. Ya, dengan dari Ibu Desi Yudhistira, berapa gram kita sebaiknya mengkonsumsi almond, walnut, sunflower, pumpkin seed setiap hari? Ya, nggak ada patokan kebutuhan kacang-kacangan dari kebutuhan protein nabati dari kacang-kacangan untuk pasien. Kalau orang itu masih menggunakan protein hewani, maka rata-rata angka yang saya temukan itu hanya sekitar 20 gram, 30 gram ya per sekali makan, bahkan bukan per hari. Per sekali makan bisa sampai segitu. Tapi kalau dia tidak menggunakan protein hewani, bisa ditambah jumlahnya, mungkin bisa sampai 50 gram sekali makan. Nah, tapi untuk patokan angka untuk tiap orang nggak ada. Makanya di awal kan saya sudah sebutkan di bidang nutrisi ini arahnya adalah ke personalized nutrition. Ya, di start di slide awal tadi saya sudah sebutkan bahwa sekarang arahnya ke personalized ya, karena beda-beda tiap orang, respon tiap orang. Tapi rata-rata sekali makan itu hanya sekitar 20, bahkan ada yang hanya 15, 20 gram, 25 gram untuk kacang-kacangannya. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian dari Ibu Ellen Kurniati Nababan. Bagaimana menurunkan LDL dan menaikkan HDL dari makanan untuk seorang yang terkena diabetes, kolesterol, dan asam urat? Wah, ini jawabannya agak panjang nih ya, dan ini lebih kepada dokter ahli penyakit dalam mungkin ya, Dok ya? Betul.
Ya, tapi karena pertanyaannya dari makanan, ya memang arahnya ke saya gitu kan. Nah, saya sudah sebutkan tadi sebenarnya belum ada makanan khusus yang sudah jelas manfaatnya untuk menaikkan HDL, belum ada. Nah, jadi prinsipnya kalau kami anjurannya adalah diet imbang aja. Diet seimbang dijalankan, HDL dan dijalankan dengan pola hidup yang lain, olahraga, manajemen stres yang baik, istirahatnya cukup, itu HDL-nya akan meningkat secara otomatis. Kalau untuk menurunkan LDL, pasti dianjurkan untuk makan lemak sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ya. Oke. Baik dok, ini dari Bapak Pendi Sitohang. Kami selama masa pemulihan, jadi Pak Pendi ini pernah sakit ya, mungkin kena COVID ya, dan makan obat antivirus setiap hari, minum air kelapa muda untuk antisipasi efek obat apa itu dibenarkan. Dan kalau saya kurang kalau saya kurang fit, saya selalu minum air kelapa muda. Gimana? Ya memang air kelapa muda untuk mengantisipasi efek samping dari obat sampai saat ini saya belum ada rekomendasi bagi kami. Sehingga kami akan merekomendasinya kepada pasien atau masyarakat belum ada. Yang nggak ada penelitian yang pasti terkait hal itu. Prinsipnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Silahkan digunakan, kalau rasa itu bermanfaat silahkan digunakan, tapi jangan mengabaikan makanan yang lain. Ya, jadi prinsip diet seimbang itu harus dijalankan secara komprehensif dan itu silahkan digunakan. Tapi setelah masa COVID ini selesai, mungkin nggak perlu tiap hari lagi kan? Kan tadi dijelaskan bahwa hanya diminum saat menggunakan obat untuk fase pemulihan. Saya pikir itu nggak ada masalah. Ya. Baik, maaf batuk-batuk barusan. Dari Ibu Yeni Resyaso, bagaimana dengan VCO, virgin coconut oil, apa manfaatnya untuk kesehatan? Tadi sudah dijelaskan ya sama dokter. Dan kita lanjut ya kepada Bapak Rindu Ketapa ya. Mau bertanya dokter, mana yang lebih baik untuk kita konsumsi, bean atau nuts? Di bidang nutrisi tidak ada makanan yang unggul dibanding yang lain. Nah, jadi mau beans ya atau nuts itu memiliki karakteristik yang memang agak berbeda, tetapi dua-duanya kita butuhkan. Jadi saya prinsipnya adalah masukin kedua-duanya. Biasanya saya membuatkan meal planning bagi pasien, ada 5 grup makanan yang biasa saya berikan kepada pasien. 1, sumber karbohidrat. Saya juga tidak menyebutkan apa. Ya, silahkan mau makan nasi boleh, tapi anjuran saya variatif. Jadi makan nasi, makan singkong, ubi harus bervariasi. Grup yang kedua adalah sumber protein, ya, nabati. Nah, sumber protein nabati ini ada 2, kelompok legumes, polong-polongan, dan beans, dan kemudian kelompok yang berikut adalah nuts. Jadi dua-duanya ada, tetap diberikan. Baru kelompok makanan yang ketiga adalah protein hewani. Ya, kalau dia lacto-vegetarian, ya berarti dia bisa menggunakan telur dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang 4 adalah sayuran, dan kelompok yang kelima adalah buah-buahan. Ini grup-grup makanan ini harus selalu ada ketika kita makan. Ya, jadi apakah beans atau nuts, dua-duanya harus digunakan karena masing-masing punya keuntungan, punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan yang harus ditutupi oleh makanan yang lain. Jadi gunakan aja dua-duanya, tapi jumlahnya harus diatur dengan baik. Iya, oke. Terima kasih jawabannya dokter. Dari Ibu Maureen Taloadu, apa ada hubungannya LDL, HDL dengan triglycerida? Karena sama pengertiannya dengan lemak, sebaiknya berapa perbandingannya? Makasih. Gimana dok? Ini tadi Oh sudah iya, itu hubungannya sangat erat, ya hubungannya sangat erat, ya walaupun hasil laboratorium itu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ada yang kolesterol totalnya normal, trigliseridnya normal, LDL-nya tinggi, atau LD-nya normal, trigliseridnya tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara trigliserid, kemungkinan besar memang dari makanan, ya terutama dari lemak dan karbohidrat. Jadi jangan lupa bahwa profil lipid kita meningkat itu jangan dipikir bahwa hanya dari lemak saja. Bisa saja itu dari karbohidrat karena di dalam tubuh ada satu apa namanya itu ya? Kalau kami menyebutnya siklus Krebs itu adalah satu siklus perjalanan perubahan dari unsur-unsur kimia di dalam tubuh yang menjadi gabungan dari nutrisi itu, karbohidrat, protein, dan lemak. Semuanya masuk di siklus itu dan semuanya bisa. Karbohidrat bisa menjadi lemak dan sebaliknya, dan menjadi protein dan lain sebagainya. Masuk di siklus itu. Jadi ketika seseorang mengalami kelebihan lemak di dalam tubuh, maka mungkin selain lemaknya berlebihan, mungkin dari unsur makronutrisi yang lain.
bisa dari protein, bisa juga dari karbohidratnya. Jadi harus hati-hati dengan makanan yang kita makan. Saran kami adalah tetap seimbang. Ya. Ada orang yang sudah diet seimbang, tetap kolesterolnya tinggi. Ya. Itu berarti bahwa penyebab kolesterol tinggi bukan hanya dari makanan, tapi bisa dari faktor pola hidup yang lain. Ya. Manajemen stres kurang bagus, istirahat yang kurang bagus juga bisa menyebabkan masalah terjadinya perubahan rasio-rasio dari kolesterol ini. Iya. Kalau rasionya seperti apa, yang ada LDL dan HDL, juga LDL terhadap kolesterol. Tapi kalau dengan trigliserida, seingat saya belum ada. Tapi mungkin siapa tahu nanti satu saat nanti ada pemaparan dari Dr. Grace Lego sebagai dokter spesialis kedokteran patologi klinik, maka beliau nanti bisa menjelaskan rasio-rasionya seperti apa. Tapi seingat saya sih yang ada cuma rasio antara LDL dan kolesterol. Tapi dengan trigliserid terhadap HDL dan HDL, seingat saya nggak ada. Seingat saya, setahu saya. Iya. Baik, Dok. Oke, baik, Dok. Ini kita ngebut tinggal 2 menit nih, Dok. Ya, dari Ibu Hana, Dok, flaxseed setelah di blender bisa disimpan berapa lama? Tidak boleh lebih dari 24 jam. Ya. Flaxseed, apalagi kecuali dia ditaruh di dalam satu wadah yang sangat sangat tertutup, kedap udara. Tapi saya tetap tidak menyarankan itu digunakan lebih dari 2 hari. Ya, karena ketika makanan itu dipecahkan cangkangnya, maka proses pembusukan akan berjalan lebih cepat. Proses kalau di lemak, di entah flaxseed, chia seed atau minyak, itu namanya proses menjadi tengik. Ya, itu akan, dan kita bisa menciumnya, Jadi kalau kita juga belum sampai 1 hari tapi sudah bau tengik seperti itu, saran saya sebaiknya tidak digunakan. Ya. Makanya kalau bikin grounding flaxseed jangan banyak-banyak. Iya, betul. Secukupnya pas yang mau dipakai aja ya, Dok. Betul. Oke, selanjutnya dari Bapak Toto, kalau minum yogurt tiap hari berbahaya nggak? Nah, apakah itu mengandung lemak yang baik atau tidak baik? Nah, ini juga sulit dijawab nih, karena sebenarnya yogurt tiap hari juga mungkin tidak bermasalah bagi orang lain apabila makanan yang lain kita analisa. Berbahaya atau tidaknya tergantung juga dari bahan makanan yang lain. Ya, tetapi yogurt ini kadang-kadang kita pikirkan bahwa dia bagian dari susu yang difermentasi, tapi jangan lupa kadang-kadang dalam proses pembuatannya itu dicampurkan gula dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga mau nggak mau kita harus berhati-hati ketika menggunakan makanan-makanan olahan seperti ini. Ya. Oke, Dok. Ini selanjutnya dari Ibu Henitani. Kalau sudah makan chia seed setiap pagi 1 sendok, apa perlu makan omega 3 yang 1000 mg atau sudah kelebihan? Nah, ini tergantung kondisi, Bu Heni. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi memang defisiensi omega 3, nggak ada masalah kita menggunakan suplementasi juga. Karena flaxseed atau chia seed harian itu hanya untuk memaintain kebutuhan harian. Sehingga untuk menutupi kekurangan kita bisa pakai suplementasi. Ya. Tapi tentu saja ini tidak digunakan dalam jangka waktu panjang. Nah, masalahnya kita di Indonesia kita nggak tahu saya ini kekurangan nggak sih? Karena kita kan nggak melakukan pemeriksaan. Jadi saran saya adalah kalau kita nggak ada gejala klinis yang terjadi, nggak ada masalah penyakit apapun, sebaiknya kita tidak menggunakan suplemen, tetapi menggunakan bahan makanan sumber yang alamiah. Seperti itu. Oke, baik. Dari Ibu Elizabeth Jonathan, Dok, saya tanya, apakah flaxseed nggak boleh dimasak bersama nasi? Misalnya harus dimakan mentah? Tidak juga, bisa digunakan bersama-sama dengan nasi. Cuma memang beberapa jenis vitamin, mineral di dalamnya pasti akan mengalami penurunan. Tapi kalau soal lemak omega 3-nya biasanya nggak akan berubah. Nggak apa-apa, flaxseed mau dimasak bersama dengan nasi, itu satu. Bahkan kita akan mengenrich nasi, ya. Satu hal yang nggak ada masalah untuk digunakan. Baik, ini pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Ibu Ruth Nehemia. Kalau flaxseed tidak digiling, apa baik dimakan? Kalau flaxseed tidak digiling, maka lambung manusia itu tidak mampu untuk menghancurkan cangkangnya. Ya, itu alasannya kenapa dia harus di grounding.
kecuali chia seed. Kalau chia seed bisa dihancurkan oleh asam lambung ya. Tapi kalau flaxseed nggak bisa gitu. Sehingga akhirnya kita makan seperti itu dia akan keluar juga masih dalam bentuk aslinya. Utuh ya. Itu aja sih kurang Oke. lebih. Dr. Larry, terima kasih, begitu hebohnya pertanyaan ya, dan Dr. Larry semangat sekali menjawabnya. Terima kasih, dan saya pikir harus ada lagi pelajaran dari Dr. Larry sehubungan dengan berbagai pertanyaan yang ada tadi ya. Mungkin ada bisa 4 atau 5 subjek lagi ya dok ya. Nah tapi kita ingin mengucapkan terima kasih untuk waktunya, dedikasinya, tenaga, ilmunya yang sudah diberikan pada acara Anda bertanya, dokter menjawab pada sore ini ya dok ya. Kita agak lewat Dr. Larry karena seru ya. Nah, Dr. Larry masih tetap bersama-sama ya. Nanti biar Dr. Alvin mengucapkan kata bahagianya di akhir ya. Kita akan masuk untuk tutup sahabat. Namun boleh nggak 1 atau 2 kalimat Dr. Larry sampaikan sebagai kesimpulan atau pesan-pesan bagi kita semua untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Ya, yang pertama kita harus di era COVID ya, kita bicara di pandemi COVID ini, sebaiknya kita tidak makan terlalu banyak. Ya, makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian makan pada jam makan ya. Makan teratur pada jam makan. Jadi makan karena jam makan, bukan karena lapar. Kemudian yang berikut adalah hindari sebisa mungkin lemak trans. Ya, karena memang direncanakan untuk dieliminasi lemak trans industri terutama. Dan yang terakhir adalah gunakan omega 3 ya dari bahan makanan sumber, biji-bijian dan lain sebagainya supaya kita bisa membantu untuk kita bisa mengalahkan kuman COVID ya yang saat ini sedang kita hadapi. Oke. Baik, terima kasih Dr. Larry. Dan kita akan mengikuti karena matahari sudah terbenam ya, sudah maghrib. Kita akan ikuti sesi kedua motivasi rohani, renungan tutup sabat yang akan disampaikan oleh Bapak Berhitu ya. Oke. Bapak Berhitu. Sebentar Pak Jokonya hilang signal. Ya Bu, saya di sini. Pak Berhitu di mana? Ya, saya di sini, Ibu. Bu Peggy. Oke. Baik, sebentar ya Pak. Oke, iya. Ya, selamat sore, selamat sahabat Pak Edwin Berhitu ya. Terima kasih sudah bisa menggantikan pendeta Sony ya yang saat ini tidak ada signal katanya ya, sedang di jalan. Baik, kami persilakan Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Edwin Berhitu untuk membawakan firman Tuhan tutup sabat pada saat ini, dan setelah itu langsung ditutup dengan doa berkat ya Pendeta. Silakan Pendeta. Ya. Baik, terima kasih Ibu Peggy Wawor, dan terima kasih Dr. Lito Malon yang sudah memperlengkapi kita sekalian sepanjang setengah sore ini ya, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan saatnya kita akan menutup hari Sabat dengan renungan singkat. Dan sebelum kita belajar firman Allah, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, agar Engkau yang berkarya atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, satu kali ada seorang suami istri tertidur lelap tengah malam, dan pada waktu tengah malam itu tiba-tiba suami terbangun oleh karena dia melihat kedap-kedip lampu handphone. Pada waktu terbangun tengah malam yang dia lihat ternyata handphone istrinya. Dia begitu marah oleh karena di tengah malam, di tengah tidur yang begitu nyenyak, dia terbangun oleh karena ada sebuah tulisan dalam handphone istrinya yang bertuliskan beautiful. Dilantas bangunkan istrinya, dia katakan, bangun, bangun, bangun. Apa-apaan ini? Tengah malam ada tulisan beautiful, beautiful. Lalu istrinya pun bangun. Dia mulai ambil handphone dan ternyata bukan beautiful, tapi baterai full. Ini akibat dari sosial media yang begitu merasuki hidup suami istri ini, sehingga tulisan baterai full oleh karena di-charge, dibacanya dengan setengah mata yang masih mengantuk, jadi baterai full. Saya ingin bicara tentang baterai full. Tapi Dr. Larry Tumalun pun sesungguhnya sedang bicara baterai full.
bagaimana kita full secara kesehatan, secara nutrisi, hidup yang long life, yang begitu panjang dengan menjaga kesehatan. Ini adalah kesehatan rohani. Saya bicara tentang Henokh. Kenapa Henokh? Karena Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Wow, luar biasa. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga ia diangkat oleh Allah. Hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Baterainya tetap full, hingga ia diangkat naik ke surga. Di dalam buku Signs of the Times, Henokh terus bertumbuh ke arah sorgawi sambil bersekutu dengan Allah. Henokh terhubung senantiasa dengan Tuhannya. Itulah sebabnya baterainya tetap full. Orang kedua yang saya mau bicarakan adalah Musa. Musa juga memiliki baterai full. Musa memiliki 3 fase. Berbeda dengan Henokh. Henokh tidak banyak cerita kehidupan. Ia hanya bergaul 300 tahun lalu diangkat ke surga. Namun Musa memiliki 3 fase kehidupan sebagai contoh bagi kita. Bagaimana Musa baterai full. Fase pertama, Musa menjadi orang yang hebat, pintar, menjadi perwira, menjadi tentara yang hebat. Bahkan Musa dipersiapkan menjadi Fir'aun. Lalu Musa juga sekolah arsitektur. Hidupnya full dengan edukasi yang cukup tinggi. Bahkan di fase yang kedua, saat Musa pada akhirnya lari dari tanah Mesir menuju ke tanah berawal saat Musa membela orang Israel yang dipukul oleh orang Mesir. Lalu ternyata satu saat orang Israel berkelahi dengan orang Israel. Dan orang yang sama yang melihat Musa membunuh orang Mesir tersebut. Sehingga ia ketakutan dan kemudian lari ke tanah Midian. Di fase kedua inilah ia bertemu dengan mertuanya Jitro melalui istrinya Zipporah. Dan ia juga bertemu dengan Tuhan di semak duri yang penuh dengan api namun tidak terbakar. Dan Musa diutus kembali untuk fase yang ketiga. Fase yang ketiga, fase penuh dengan perjuangan, penuh dengan lika-liku kehidupan, penuh dengan perjuangan hidup untuk mengatur bangsa yang keras tengkuk. Musa memimpin bangsa yang begitu besar keluar dari tanah Kanaan. Bahkan Musa juga mendapat sebuah kehormatan melihat jari-jari Allah menulis 10 hukum di 2 loh batu. Musa begitu terhormat mendapatkan kesempatan tersebut. Namun saat ia turun, Musa melihat orang-orang Israel telah lepas landas, telah lepas kendali, sehingga ia pun lepas kendali dan membanting 2 loh batu yang diberikan Allah kepadanya. Karena ia mengamuk, dia marah oleh karena bangsa itu telah menyembah patung lembu emas. Oleh karena Harun yang telah melepaskan bangsa itu. Keluaran 32 ayat 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Allah. Musa negosiasi kepada Tuhan. Musa negosiasi agar namanya dihapuskan saja. Tapi Tuhan bukan berkata seperti itu. Hingga bilangan 12 ayat 3 mengatakan, Musa adalah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Walaupun orang lain yang salah, ia membela kesalahan orang, membela kesalahan bangsanya untuk keselamatan. Ulangan 34 ayat ke-7, Musa berumur 120 tahun. Bayangkan, 3 fase yang ia jalani, 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun kedua di tanah Midian, dan 40 tahun ketiga di padang gurun. Firman Allah mengatakan bahwa Musa mati, namun matinya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Saya tidak tahu apakah Musa memiliki nutrisi yang baik. Oleh karena sampai ia mati, Musa tetap strong. Musa memiliki full baterai, maksimas powernya. Ia tetap memiliki baterai full. Apa rahasia? Henokh dan Musa memiliki baterai full. Hingga mereka berdua boleh melihat Allah bertemu di dalam kerajaan surga.
Jawabannya adalah konsisten dan tetap terhubung. Konsisten dan tetap terhubung, biarlah engkau bertekun, biarlah engkau bersungguh-sungguh doa yang tekun. Kita perlu terhubung melalui doa, agar kita memiliki baterai yang full. Kita perlu untuk doa setiap hari. Bahkan buku Testimonies mengatakan doa adalah hubungan dengan Allah, sumber kekuatan. Hanya dengan doa kita, Anda dan saya bisa kuat. Kenapa? Karena doa adalah sumber kekuatan. Ada hubungan, ada koneksi kita dengan Tuhan. Sebuah kehidupan yang konsisten ditandai oleh kelemah lembutan Kristus. Tadi Musa menjadi orang yang lemah lembut di bumi ini. Kita perlu hidup konsisten, lemah lembut. Kristus ada dalam hidup kita. Sehingga kita akan memiliki baterai full. Bahkan lebih lanjut dalam buku Kebahagiaan Sejati, engkau akan mendapat kekuatan supaya tetap teguh dengan cara kita ada penyerahan yang tetap. Ada koneksi yang tetap dengan Tuhan. Bahkan untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani, kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah yang betul. Kalau ada yang rusak hubungan kita dengan Tuhan, mari kita perbaiki. Karena itulah koneksi, ada terhubung secara konsisten dengan Allah, agar baterai kita full. Kita perlu power bank, namun sifatnya sementara. Power bank pun boleh jadi ia akan habis dayanya. Atau kita juga perlu power bank lebih besar dayanya, agar boleh mencas HP kita lebih dari satu. Kita harus terhubung kepada sumber kekuatan. Apalagi sumber utamanya bukan power bank, tapi langsung kepada listrik. Kita perlu terhubung langsung dengan Kristus Yesus, agar kita memiliki baterai full hingga akhir hidup kita. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saat kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, saat kita terhubung dengan pokok kehidupan, maka kita akan berbuah dengan lebatnya. Bergaul dengan Allah artinya adalah doa. Henok bergaul dengan Allah. Musa juga akhirnya bisa bergaul dengan Allah. Doa itu menjadi sarana menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Itulah bergaul dengan Allah saat sekarang ini sebagai sumber kekuatan kita agar baterai kita tetap full 100%. Kesimpulannya adalah di dalam Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal dalam aku, syaratnya adalah Anda dan saya tetap dalam pokok anggur. Firmanku harus tinggal dalam kamu, kamu tinggal dalam aku. Maka akan terjadi koneksi antara kita dengan Allah, Allah dengan kita. Maka Anda dan saya akan tetap full, akan tetap strong sama seperti Henok dan Musa. Dan tentunya melalui materi yang dibawakan oleh Dr. Tumalon, kita juga akan memiliki baterai full, sehat rohani dan juga sehat jasmani. Kiranya Allah akan menolong dan memberkati kita sepanjang 1 minggu ke depan. Mari tetap terhubung kepada sumber kehidupan, sumber kekuatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang telah memberikan aturan-aturan yang sederhana untuk hidup sehat. Bahkan Engkau pun memberikan aturan sangat sederhana agar kami hidup sehat secara rohani. Biar hidup kami senantiasa terhubung dengan Allah hari demi hari. Di hari bekerja kami ya Tuhan. Kiranya kami akan memanfaatkan waktu lebih banyak agar kami terus terhubung dan hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan tuntun hidup kami, sehingga baterai kehidupan rohani kami tetap full
dan kami siap menerima kasih karunia Allah, hidup yang kekal bersamamu saat Engkau datang untuk kedua kali. Terima kasih ya Allah, sebab Engkau yang akan menolong setiap kami yang telah mendengar, yang telah ikut webinar ini. Kami disegarkan secara jasmani, kami juga disegarkan secara rohani. Allah memberkati kami sekalian. Bahkan Allah memberkati Rumah Sakit Advent sebagai perpanjangan berkat bagi banyak orang. Berkati yayasan, berkati Dr. Alvin Rantum dan jajarannya yang Tuhan pakai untuk memanage rumah sakit menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah. Sebab Engkau boleh beserta kami ingin berjalan bersama Engkau sepanjang 1 minggu ini. Di dalam nama Yesus yang indah kami percaya dan berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin Berhitu untuk firman yang telah disampaikan. Dan saatnya saya ingin mengundang Dr. Alvin Rantum sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Bandung untuk memberikan kata-kata bahagia kepada narasumber kami pada sore hari ini. Baik, selamat malam, selamat minggu bekerja. Mana nih Dr. Puji Alvin? Tuhan kepada kita semuanya yang sudah boleh hadir dan terlebih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Pada Ibu Peggy yang senantiasa menemani kami semuanya, menemani kita ya, dari sahabat ke sahabat. Dan juga khusus pada sore hari ini, Dr. Larry Tumalun, spesialis gizi klinik, yang telah membagikan pengalaman bahwa ternyata melalui pola hidup sehat dari makanan kita, itu menolong kekuatan kita dari daya tahan tubuh kita jadi lebih baik. Puji Tuhan. Dan terlebih juga kekuatan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Edwin Berhitu. Terima kasih Pendeta. Dan bagi kita, kami tetap mengundang kehadiran saudara-saudara bersama-sama dengan Rumah Sakit Advent Bandung dalam setiap hari kegiatan. Terlebih dalam 1 minggu ini ada kegiatan kebangunan rohani yang boleh menolong kita mengangkat hati kita untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan pencipta kita yang akan memberikan perlindungan yang besar bagi kita di masa seperti saat sekarang ini. Terima kasih bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Dr. Alvin. Sekali lagi terima kasih Dr. Larry. Terima kasih Pendeta Edwin Berhitu. Dan tentunya kepada seluruh partisipan yang sudah hadir, tanpa kehadiran Anda acara ini kurang bermanfaat ya. Jadi terima kasih untuk kesetiaannya, juga Dr. Vivi tadi sudah doa buka, dan boleh di unmute untuk mengucapkan selamat minggu bekerja, mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Silakan. Selamat malam, selamat minggu bekerja semuanya. Selamat minggu bekerja. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Sehat-sehat selalu. Ya. Ya, kita akan mendapatkan terus pengalaman yang baru. Amin. Pak Bradley, makan martabaknya jangan banyak-banyak ya, harus bagi-bagi. Ya. Oke. Ya. Iya. Oke, semuanya selamat minggu bekerja. Terima kasih. Selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Zoom yang sama, jam yang sama ya, passcode yang sama dengan narasumber yang berbeda. Tuhan memberkati. Hitung ya, 5. Wah, ini siapa hostnya? Bukan saya hostnya. Dr. Alvin hostnya. Ya. Ayo, Dr. Alvin hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa.